Oh enggak. Silakan Pak Marsito. Yang digas apanya? Pertamina isinya jelek. Kita tuh rakyat dipaksa untuk makan Itu di mana itu suara itu? Nonton TV yang Ntar dulu. Hah? Iya. Jadi gini, Nonton. host. Jadi Oh. Silakan Pak. jadi gini, host. Dikala kalau Bang Host buka komal untuk menaikkan satu-satu untuk tanya tentang kekristenan, ramai di bawah itu. Karena yang ramai di bawah bukan Kristen, itu Islam itu, Bang. Mereka datang untuk mendengarkan orang Islam naik bertanya, lalu mereka akan memakai ayat itu untuk pergi ke komal-komal Kristen yang mengabarkan tentang Islam dan Kristen untuk menyerang. Seperti itu, Bang. Makanya biasanya kalau kami buka komal, mereka itu dengar di sini pergi ke sana bertanya. Ditanya, kalau contoh datang sana, coba jelaskan apa yang ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu kenapa seperti ini. Ditanya balik, bunyinya apa? Enggak tahu. Karena dia enggak tahu, bukan dia yang belajar dan tidak pahami, tetapi dia dengar dari koma lain, pergi ke koma lain bertanya. Makanya dikala kita naik dan menyerang iman mereka, pada ketakutan balik rumah untuk buka Al-Quran dan cari tahu benar gak apa yang diomongin Irondom ini. Ya. Banyak caranya membuat mereka belajar. Salah satunya seperti Irondom kan. Ya. Kalau saya nggak mau saya bertanya iman mereka, tapi kalau disenggol kugas juga. Kalau udah dikasih tahu dia ngeyel lah, itulah maulah itu kusenggol dia. Ya. Karena memang room kita ini kita bikin untuk berhadapan dengan Tritunggal sebenarnya. Tapi kalau mereka naik untuk bertanya ya kita jawab juga, karena perlu juga Mbak meluruskan, karena pemahaman mereka kan udah dibelok-belokkan si Juma, dibelok-belokkan si Nandar. Jadi biar mereka melihat perbandingan yang mana yang jujur dari jawaban itu maksud saya. Makanya saya persilakan mereka bertanya. Karena seperti itu kan kotoran menghapus dosa kalian. Nah, di situ itu kan perlu kita jelaskan kenapa titik Yesus itu disunat. Di sana kan sudah dipelintir-pelintir di tempat sana. Naiklah dia ke sini, kita jelaskanlah secukupnya otaknya. Kalau otaknya hanya 2 GB ya kita jelaskan 2 GB. Jangan kita jelaskan 5 GB. Gak nyambung. Iya, makanya begini, Bang. Sekarang kan zamannya sudah mau tergenapi ya, yang mana ayat Alkitab menyatakan bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus dan semua lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Di mana kita bahas tentang Tuhan Yesus, membawa nama Tuhan Yesus, komal itu penuh, bro. Tapi kalau kau bahas Muhammad, minimal yang 2 orang yang tengok. Karena Islam sendiri itu sudah jijik mendengar nama Muhammad dan Allah yang goib itu. Makanya aku bilang Yesus itu adalah nama yang primadona. Seluruh dunia akan membahas tentang nama Yesus. Itu benar. Silakan Pak Marsito dulu bertausiah dulu. Pak Marsito, silakan Pak Marsito. Saya pikirnya tadi Desposito. Ya. Kayak apa tausiah itu bahasa mana sih? Gak tahu aku. Oh, silakan dulu kesaksian dulu Pak Marsito kesaksian. Enggak, tausiah itu bahasa mana? Aku enggak kenal. Tausiah itu bahasa Arab, Bang. Bahasanya orang kafir Quraisy.
Nah, kita ini kan orang Indonesia, ngapain kamu bahas-bahas tentang tausiah? Ada-ada aja kamu. Kalau mau Pak Marsito bertausiah, bertakiyah aja lah Pak Marsito, bertakiyah. Oh, silakan Pak Marsito kesaksian dulu. Ini Pak Marsito ini Mbak Davis ini juga debaters kita. Padahal nggak dipancing, kepancing sendiri. Tausiah padahal tausiah. Kalau dibilang tausiah bang, kalau dibilang tausiah, saya ingat orang Cina itu kan ada satu jenis kacang untuk masak sayur itu ya, namanya tausi. Itu tauco, enggak. Tauco itu. Yang aku ngerti itu tahu. Nah, itu tahu aku. Tahu itu bahannya dari kedelai, ya toh. Nah, tahu Jadi, itu lo ngerti. Pak Marsito, just kidding lah dulu kita. Apalah bedanya penjual tahu dengan penjual tempe, Pak Marsito? Ya ada bedanya. Tahu dan tempe itu kan beda. Hah? Ya kan beda itu. Hurufnya aja juga beda kok. Enggak, apa bedanya? Kalau penjual tahu dengan penjual tempe apa bedanya? Ya bedanya sama-sama masaknya, itu caranya yang beda. Salah Pak Marsito. Pak Marsito mau tahu jawaban atau enggak mau tahu jawaban? Ya bedanya apa? Oke. Kalau penjual tahu Pak Marsito senang tahunya dipegang. Kalau penjual tempe marah dia Pak Marsito. Coba lah Pak Marsito, peganglah biar di keroyok Pak Marsito. Betul nggak Pak Marsito? Hah? Tanya sama temanmu itu loh. Hah? Tanya sama Gimana? temanmu ya saya loh. Dulu. Apa itu? Udah nyambung Pak Marsito dengan yang ku sampaikan itu. Gak nyambung sih, itu bahasanya bahasa gaib kok. Bahasa gaib. Jadi kalau Pak Marsito melihat orang jual tempe, jangan coba-coba pegang tempenya Pak Marsito. Bahaya Pak Marsito. Namanya kalau jual tahu boleh dipegang kan? Hah? Tahunya kan. Gimana? Kalau orang jualan tempe itu tempenya boleh dipegang, gimana sih? Nggak boleh Pak Marsito, bahaya. Mana boleh dipegang-pegang itu? Apa Itu bahasa keras. kamu bahasa gaib? Apa gimana sih? Nggak nyambung dia Bang Yesaya. Bang Yesaya nggak nyambung dia Bang. Aku bahasa gaib kok. Yang aku tahu ya, orang yang jualan tempe itu gimana sih? Nyambung dia. Jadi itu Pak Marsito, haram itu, nggak boleh. Jadi kalau Pak Marsito beli Ini bahasa tempe, apa sih? ini Bahasa Pak gaib Marsito. yang kau pakai aku nggak ngerti. Yang aku ngerti, orang yang jualan tempe itu tempenya boleh dipegang. Boleh Pak Marsito, jangan. Ya nanti kalau tempenya nggak boleh dipegang, mana laku tempenya itu kan nggak laku nanti. Mana dulu Bang kedelai, naik dulu Bang. Kau kebalik Bang, coba dulu Bang. Mana Bang ini, coba dulu naik dulu. Bang Kedelai ada di bawah. Nah itu cocok itu, kalau Bang Kedelai itu cocok itu. Mungkin biar dia bisa jawab nanti itu. Kalau Iya. aku nggak ngerti.
Karena bahasamu itu bahasa gaib, aku nggak ngerti aku. Tadi Pak Marsito tadi ku bilang tausiah tak mau. Ku bilang bertakia tak mau. Ya sudahlah, kita guyon aja lah. Dari mana tadi Pak Marsito? Habis di room siapa tadi tuh? Belum siapa? Aku dikerumuni sama si Wiro, sama si Le. Ya jadi saya tuh dicecar sama orang banyak tadi tuh. Apa Ya, kata untungnya itu bisa baik semuanya, bisa menghadapi dengan baik saja. Ya saya kan kalau diskusi itu kan nggak pernah mengujar, nggak pernah menyerang pribadi itu kan nggak pernah. Jadi ya dengan baik-baik aja tadi itu. Bahkan ketika saya pamitan, kawan-kawan aku mau turun dulu ya. Ya Pak, Tuhan berkati ya katanya. Malah begitu. Coba bayangkan. Iya, mantap lah. Iya. Kan di situ tuh full orang 9 tadi tuh. Satu room itu orang 9. Saya ditanyain lah banyak hal lah, waduh. Pemahaman mereka kan Tritunggal semuanya. Ya. Ini Bang Kedelai ini pun kayaknya 1 giga ini Bang Kedelai ini. Nggak tahu dia maksud saya. Ya Bang Kedelai, abang taunya maksud saya kemana ini? Bahasa kamu kan bahasa gaib, jadi ya harus berhati-hati. Aduh. Ini Bang Kedelai, tempe bukan sembarang tempe Bang. Barangnya barang gaib ini yang aku itu susah untuk melihat. Ya saya lihat di pasar itu, ya tahu. Kalau tempe di Yang orang yang beli boleh tempenya dipegang, kau ini gimana sih? Bu atau Pak kan tempenya berapa? Kan boleh dipegang itu tempenya. Gimana sih? mati lagi itu mati anak ayam. Ya. Jangan beritahu Pak Kedelai ya. Silakan naik teman-teman. Silakan naik. Ada di sini Ustazah Iron Dome untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Kalau Anda tidak bisa menjawab, maka akan dibacakan apa itu? Surat apa itu, Ustazah? Salawat Bang, salawatin mayatnya. Iya, salawat. Silakan naik. Tapi nanya nih, Tapi mayatnya berdiri Bang. Mayat-mayat yang kusalawatin itu mayat-mayat berdiri. Naik berdiri ya. Iya, untuk Wiro Tritunggal ada Pak Marsito. Nah, Bang Yesaya ini spesialis apa ini Pak? Bang Yesaya spesialis Ustadz kah? Ini udah lengkap 3 spesialis ini. Silakan naik. Yang mana pasien yang mana ini perlu di apa ini? tapi kan ini Bang Nabi kan 2 hari yang lalu saya lihat ada satu pasangan mereka itu masuk ke gereja namanya Saksi Yehova itu kan. Dan di dekat dengan tempat saya tinggal itu di bawah itu ada gereja Saksi Yehova gitu. Nah, saya mau nanya ini, ada apa perbedaannya di situ? Saya kurang pasti sangat tentang Saksi Yehova gitu. Ya, silakan Pak Marsito. Silakan naik Bang Wiro. Ini ada Pak Marsito menunggu Abang. Pak Marsito. Silakan Pak Iron Dome. Tadi habis diskusi sama saya udah lama tadi itu. Kalau mau naik silakan. Pak Iron Dome itu bisa dijawab itu Bang Yesaya itu. Silakan.
Barangkali dia sudah berubah, yang tadinya tuh hanya 3 pribadi, sekarang sudah 1 pribadi aja. Kan barangkali kan bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau saksi Jehovah itu Bang Yesaya, saksi Jehovah tadi kan Bang Yesaya monitor. Halo? Iya. Ya, saksi Jehovah itu Yesus itu katanya suatu Allah. Jadi dia itu hanya suatu Allah, bukan Allah. Nah, gitu saksi Jehovah. Allah kecil. Gitu. Kalau yang begini, saksi Yehova itu, Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia itu malaikat Mikael. Oh gitu. Saya ada bukunya kok. Dia itu kan dulu sering ke rumah saya, saksi Yehova itu. Jadi ya, ini ke rumah saya dulu itu. Maunya saya diajak ke grup mereka gitu kan. Tujuannya sebetulnya dia itu ingin membujuk saya gitu. Cuma begitu saya tanyain banyak hal, kok perbedaan antara Kristen dan dia itu kok berbeda gitu. Terus saya ada kecurigaan. Terus lama-lama dia memberi buku sama saya. Ada buku kecil gitu. Ya bukan kitab sih, modelnya kayak buku berapa lembar gitu ya. Ya mungkin kalau 20 lembar ada. Artinya itu di situ saya lihat itu pengetahuan yang saya baca. Dari mana datangnya anak bulan, mereka tidak terlalu peduli. Karena menurut mereka yang penting Yesus. Iya. I see. Kayak kamu masuk di mall kan, kamu nggak peduli lagi itu barang datangnya dari mana. Intinya kamu boleh pilih yang kamu suka, buang yang kamu tidak suka. Jadi itu sebenarnya kekristenan kafetaria. Kayak kamu masuk di kafe, kamu tidak peduli ini mau masak cara apa, pokoknya kamu tahu saja. Pesan, makan, pulang. I see. Iya. Nah, ketika belajar sejarah banyak mereka yang tersentak, lalu mulai terus belajar, akhirnya meninggalkan denom itu. Entah lebih ke denom yang lebih tradisional atau bahkan langsung masuk ke gereja Katolik. Jadi semakin tradisional denomnya, semakin tinggi pangkatnya sampai pada paling tinggi gereja Katolik. Semakin dia naik tingkat. Misalnya dari saksi Yehova pindah ke Calvinis lalu pindah ke Katolik, itu naik tangga. Yeah. So there depends for the Bible, just Holy Bible, but they forget about Historia Romo. Yeah. Tapi histori itu sangat penting sekali. They just assume that there is a Bible, so let's. Ustaz Ninjuka, nanti saya mau mengerti apa, Eos? Anak muda satu nih. Indonesia saja biar saya paham. Enggak, Orang Omel. kita. Kita di Jaksel kita ngomongnya campuran gitu. Kali orang NTT tidak terlalu paham bahasa Inggris. Tapi dengan bahasa internasional kan Omelki bisa nih, bisa bisa melakukan. Aduh, ada si Bang Juma lagi ya. Oke, Bang Juma, kita siapa? sampai dulu Bang Juma. Nggak usah sumat tuh. Halo, selamat pagi menjelang siang Romo dan teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum. Lama jangan kasih. Waalaikum. Salam kenal. Ya, Dengar. tujuan Bang Juma naik ke room ini apa tujuannya? Kan Saya mau tanya jawab sama Romo kita, Romo Patris. Tidak usah, kami orang Katolik di kami lagi mau tanya-tanya dengan kami punya Romo 30 kau. Tidak usah, kami tidak mau.
Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jangan takut. Saya juga punya hak jadi murid kan ya? Benar nggak, Romo? Benar dong. Ya, apakah Anda kurang yakin dengan kepercayaan Anda? Justru karena saya yakin, makanya saya melihat agama saudara sebagai agama siar kok melakukan segala macam cara untuk memurtadkan orang, kan itu polanya. Makanya saya kesini ingin bertanya langsung dengan Romo kan gitu. Langsung menuju. Makanya Gak usah langsung khawatir menuju. saudara-saudara. Kita menghargai Romo kita, santai aja. Kita tuh ikuti amanat dalam Injil. Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia. Nah. Baptislah mereka dan Berarti Putra dan Roh Kudus. saya juga jadi sasaran kan. Saya bukan binatang yang seenaknya aja mau dibaptis. Saya kudu bertanya dong, sebelum saya jadi murid, emang yang jadi guru saya siapa? Kan gitu. Orang yang Mau bertanya apa? Cuma Seputar ini bang, seputar agama Katolik ini, apakah diajarkan Yesus? Apakah Yesus mengenal gereja Katolik? Kan gitu bang. Yesus berbicara tentang Katolik, selesai. Kamu apa? Di mana Yesus berbicara tentang Katolik? Di mana Yesus menyuruh muridnya pergi ke Katolik, mendirikan Katolik, itu di mana? Kita mau ke sekolah Injil, ini kan bukan penganut Kristen, pasti kau akan sangka terus. Enggak dong bang, saya kan harus bertanya sebelum saya jadi murid. Kalau misalnya Bang Zuma mau cari koin, Omal Kok Katolik jadi bukan koin? Gerejamu pun bisa kubeli. Kok jadi koin? Ada aja alasannya ini. Saya cuma mau bertanya sama Romo kita kekayaan kamu ini. setara dengan kekayaan gereja. Romo kita ini kan baik. Saya kan Islam. Wajar toh saya bertanya. Yesus kan juru selamat. Yesus juru Islam, bukan juru Katolik. Islam mencari itu. koin. Kok cari Mencari koin? koin. Kamu bisa kubeli. Kok koin pula aku cari? Aku cari ilmu juga. Zuma, Ya ini adalah kemarin kan Anda kalah sama RK. Boleh saya kalah, makanya saya kesini untuk belajar. Pertanyaannya sabar. Anda sudah akui bahwa Anda kalah dengan RK kan? Iya, saya kalah licik. Kamu mengakui kamu kalah. Saya kalah licik, RK menang. Serius itu bang? Tidak, pertanyaan saya. Betul kamu kalah kan? Kamu sudah Saya akui. kalah licik sekaligus kalah bahlul. Itu bang, saya sudah ngomong. Jangan Kamu cerita kalah, dulu. kan, Saya mau berbicara sama Romo kita yang mulia ini. Boleh nggak? Kamu kalah kan sama RK. Jaga martabat Komal guru kita ini. Saya datang baik-baik mau belajar. Kami punya Makanya saya bertanya, Anda harus akui dulu bahwa Anda kalah sama RK tuh. Iya terserah lah. Saya kalah makanya saya Akui datang dulu sini bahwa Anda belajar. kalah tuh. Iya. Tujuan Anda apa Iya. naik ke ini? Saya Tujuan kalah apa bodoh Anda dari RK. bertanya? Tujuan apa Anda untuk bertanya? Anda mau Agama belajar ilmu Katolik itu punya amanat agung, Mbak. Jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Saya juga mau kan jadi murid, tapi sebelum jadi murid kan saya harus bertanya dulu siapa guru kita ini, kan gitu, Bang. Embang lagi. Selamat siang. Iya, siang. Waalaikum. Saya kan datang baik-baik di sini, cuma mau bertanya. Capek aja. Saya Muslim Bang Zuma. Jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan ada Romo kita, selama ini kan saya berinteraksi dengan jemaat biasanya kan ya. Giliran Romo kan sekaligus bisa memberikan edukasi dua arah kan gitu. Romo bisa dengan hadirnya saya di sini memberikan penginjilan atau pembibelan Katolik, agama benar di atas dari sekte yang lain. Ya mungkin termasuk Islam. Kan gitu. Maka diskusi ya harus dibangun. Kalau diizinkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. diskusi dalam universitas begitu aja di ruang-ruang kelas. Kalau diskusi di sini tidak usah. Kalau Masalahnya gini Bang Melki, saya belajar membaca Bible, standarisasi Indonesia baca Bible buatan Lai kan gitu.
semua tinta merah yang saya baca, tidak ada satu dalil pun yang berbicara tentang Katolik. Dari ucapan Yesus ya, dari mulut Yesus. Saya melihat malah Anda Katolik tahu ini, pilar iman orang Katolik itu ada berapa? saya bukan Katolik Bang. Saya berkata tentang pilar ucapan Yesus tinta merah. Dan saya melihat Tidak, bahwa Katolik ini sebelum lahir sampai ke dari situ, ajaran Zuma, Paulus aja. Sebelum sampai ke situ, Anda perlu tahu dulu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik abangku, saya Muslim. Yang saya tahu Yesus menyerukan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengimaninya sebagai rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk Katolik. Itu kan pandangan kamu. Saudara, orang Roma yang hidup sesamaan Yesus itu probatio. dengar. Probatio. Barang Dengar siapa dulu, Bang. mendalilkan suatu perkara, maka dia Dengar, harus Bang. menunjukkan buktinya. Sekarang tunjukkan saya. Di orang dalam Roma kitab yang sucinya hidup orang Kristen, no. Sekarang tunjukkan kepada saya di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa Yesus hanya utusan. Perhatikan, only one, Matius hanya utusan. 15, bahkan di dalam Yohanes 17 Oke, nomor kita 3 buka. hidup. Pelan-pelan kita uji. Hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Saya kita buka. bernarasi dulu abangku, habis itu Anda. Nggak, kita Anda baca jawab. dulu. Biasakan Jangan kita tegang tunjukkan kali. datanya dulu, baru Anda jelaskan. Jangan tegang kali. No, tidak kejang. Oke, Di kita situ baca. Yesus mengatakan hidup kekal No, kita mengenal baca dia sebagai sebentar, apa? Zuma. Kita baca sebentar. Inilah hidup yang kekal, bahwa hidup mereka kekal. mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di mana hanya utusan di sini? Hidup kekal itu Di mana hanya utusan? Loh, Anda mengatakan hanya saya utusan. bertanya dulu, Di Bang. mana hanya utusan? Saudara, Silakan. kebiasaan buruk jangan ini depan Romo loh. Kebiasaan buruk Di Anda juga situ- jangan dibiarkan di sini. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Apakah menggunakan kata hanya di situ? Mulai kacau kau itu. Loh, kamu tadi mengatakan hanya. Menggunakan Hei. kata hanya utusan nggak? Jawab. Dia dikenal sebagai apa di sana? Sebagai utusan. Nah, sebagai utusan. Selain sebagai utusan harus dikenal sebagai apa lagi? Sebagai Bapa dan dia adalah satu. Di mana Yesus 10:30. mengatakan hidup kekal harus Oke, mengenal dia kita sebagai buka. Bapa? Perhatikan di sini Zuma. Oke, kita buka kameranya. Enggak, Kita Yohanes uji 17 utusan. nomor 3. Yohanes kita 17 tadi itu. Yohanes Kita 17 uji, kita hidup uji. kekal. Tenang. Perhatikan di sini. Yohanes Oke. 17 kita memperoleh kunci. hidup kekal dengan Iya, mengenal kita Yesus kunci sebagai di apa? situ. Iya, kita kunci. Oke. Aku telah mempermuliakan lihatlah engkau ini, di bumi saudaraku, Romo dengan Patris. cara menyelesaikan Tengoklah pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Perhatikan Zuma. Tengoklah ini. Oleh itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan itu kemuliaan utusan. yang aku miliki Utusan di sedang hadiratmu berdoa kepada sebelum Bapaknya, dunia kepada ada. Tenang Tuhannya. dulu. Kamu kalau cuman modal potong-potong ayat Ya, saya juga silakan. bisa Quran Mohon surah izin, Al-Ma'un ayat Romo, 4, maka izin. celakalah orang-orang yang sholat. Silakan. Kalau cuma modal silakan. potong-potong ayat saya juga bisa. Oke. Silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang tunjukkan kepada saya satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Oke. Islam. Silakan. Saya jawab. Baca Yohanes 1, Yohanes 1 Lo pakai dalil 14. dalam Al-Quran. Yohanes 1 14 di situ dikatakan Tunjukkan kepada saya Zuma, Jangan modal utusan congor. yang Izinkan memiliki saya kemuliaan. berbicara. Zuma, Izinkan saya berbicara. ya biasakan menjawab pertanyaan saya pakai Al-Quran. Izinkan saya berbicara. Boleh pakai ayat. Kemuliaan yang dimaksud Yesus di sana adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu menundukkan bahwa Yesus masih sebatas rasul utusan. Oke? Yang Anda ingin patahkan tadi adalah Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus utusan Iya, Tuhan. makanya tadi saya bilang kepada Anda, Zuma. Sabar dulu saudara. Silakan. Sabar dulu gantian kita Silakan. ngomong malu sama Romo kita ini malu. Wih. Enggak. Memang seperti itu kalau diskusi itu. Tadi Yesus berkata hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Dia sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal, itu kunci. Lanjut. Anda ingin membantah ucapan Yesus Jangan dengan dikunci. Anda Enggak membawa bantah. Yohanes 17. Anda Sabar. tunjukkan kepada saya, dengerin Zuma. Dengerin Zuna. Sabar. Yesus itu mengklaim dirinya itu punya kemuliaan sebelum segala Betul sesuatu diciptakan. sekali, Sekarang benar pertanyaan saya, sekali, saudaraku. di dalam Islam Benar. yang Kenapa punya di kemuliaan Islam sebelum sih? segala sesuatu diciptakan siapa?
kenapa di Islam? Di dalam Islam saya yang tidak- punya kemuliaan sebelum Wah, segala saya- sesuatu diciptakan siapa? Ya, Parah ini. di dalam Yesus Islam itu, yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Oh, dijawab Yesus dulu, dijawab itu dulu. mulia. Yesus itu mulia. Oke, sekarang pertanyaan saya Tapi kepada Anda. kemuliaannya Di sebagai dalam rasul. Islam bukan permasalahan kemuliaannya Bukan diberikan masalah atau tidak diberikan. Islam ini, Pertanyaan saudara. saya kepada Anda, di dalam Aduh, Islam parah. yang memiliki Parah ini. kemuliaan sebelum Malu dia. segala sesuatu diciptakan siapa? Jawab. Jangan Malu bertanya dia, terus, malu, gantian. Anda malu, bertanya, malu. saya menjawab. Saya bertanya, sebenarnya Anda datang menjawab. di sini. Anda cuma bertanya, ingin saya menjawab. penjelasan. Saya bertanya, Anda menjawab. Hidup kekal itu Sekarang menurut tunjukkan Yesus, kepada saya mengenal Yesus satu manusia yang sebagai punya utusan kemuliaan Tuhan atau sebelum sebagai segala Tuhan. sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan jawab. Loh, Yesus ingin dikenal. Bro, jangan supaya cuma modal memperoleh hidup bertanya. yang kekal. Kamu bertanya kepada saya, saya jawab. Sekarang saya enggak- bertanya enggak kepada bertanya kamu, kamu samamu. jawab. Saya tidak bertanya sama Kamu bertanya tadi Yohanes 17:3 Enggak, tadi, kamu itu naik ke sini pertanyaan, beri bro. salam aja kagak? Loh, kalau Konek kata sini beri salam. bagaimana Bentar, itu kenapa sebuah kalian bikin pertanyaan. rusuh di rumah Romo ini? weh? Kalau kata Nah, itu dia. bagaimana itu adalah Juma, pertanyaan. Ayo. Pantas semua kalah dari RKAD. Kenapa diam? Kenapa bikin Kalau rusuh? kata tidak bagaimana perlu itu mengatakan. Zuma. Diam, diam, kalah dengan diam. Zuma. Sekarang diam semuanya. Hidup weh. kekal itu Oke, menurut gini aja, Yesus biar Afdol, Diam. Afdol. Juma, mengenal Juma. Bang Zuma, dirinya kita sebagai bisa Bukan, debat Sarudi. nggak? Kita debat pakai Juma. waktu. perlu Juma. mengenal dirinya sebagai diam, diam, utusan diam. Tuhan. Itu dulu. Juma, Itu dulu. Juma, diam kau. Enggak ada yang bisa Diam. jawab. Kenapa Juma, kalian bikin Juma, rusuh di gini. rumahnya Romo? Kemuliaan yang memberikan kepadaku. Baca Yohanes 1:14. Yesus menerima kemuliaan. Wajar. Zuma, Dia rasul Zuma, utusan. gini. Yang ingin Zuma, saya terima kamu ilmunya tadi kan di sini. bertanya. Dari Bang mana Zuma, Katolik mengajarkan kamu Yesus tadi itu kan Tuhan? bertanya kepada kita. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal Kamu tadi kan bertanya adalah kepada mengenal kita. dirinya sebagai Saya sudah utusan menjawab Tuhan. pertanyaan kamu. Dalilnya jelas. Sekarang gantian saya bertanya. Kamu tadi kan Juma, bertanya. diam. Oke, gini. Nah, dari mana Jackson, Katolik bentar, mengenal berarti Yesus kamu sebagai Tuhan? mengatakan ribut sekali, weh. Ini roomnya Romo. Berarti kamu mengatakan kalau Dan utusan tidak jawaban pantas sedikit Tuhan. kalian Saya sekalian, bukan dari Romo yang kita cinta, yang kita hormati. Bukan dari Apakah utusan itu sudah pasti Tuhan, Zuma? Saya butuh penjelasan dari Romo. Utusan itu sudah pasti Tuhan ya? Bukan kalian, bukan. Zuma, utusan itu sudah pasti Saya Tuhan. ke sini mau bertanya Apakah sama utusan Romo. itu pantas dikatakan sebagai Bukan Tuhan? kepada Zuma, jemaat-jemaat sumber Zuma, pendek kayak kalian. apakah bukan. utusan itu pantas dikatakan sebagai Tuhan, Zuma? Tidak ada utusan sebagai Tuhan. Kalau Oh, Anda tidak mengatakan, ada. Oke, dengar, perhatikan dengar. di kamera ini. Dengar, Kita buktikan. Keluaran. Anda baca Di dalam Keluaran Islam 6. itu ada utusan Tuhan. Loh, Tuhan kamu diutus nih, saya tunjukkan. Keluaran Kita 6 bukakan nomor ya. 1 Anda baca. Cut. Saya Musa buktikan kepada kamu kalau disebut- Allah kamu itu utusan. Musa Perhatikan di sini. disebut Saya buktikan Elohim. kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Perhatikan di sini. Kamu mengatakan utusan itu tidak mungkin jadi Tuhan. Oh, nekat yang nyata kamu. Perhatikan di sini. Saya bukakan dari Ibnu Katsir, hadis yang disohekan. Saya tunjukkan kepada kamu Allah kamu itu utusan. Ayo kita baca di sini. Perhatikan di sini. Ya, oke. Nabi Muhammad bersabda, di hadapan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, orang-orang dungu, dan orang-orang mati dalam masa fatrah, serta orang-orang pikun, masing-masing dari mereka mengemukakan alasan membela dirinya. Nabi Lalu Allah Musa berfirman, tenang dulu, di Keluaran kamu ngomong 6 saya biarkan nomor dulu. 1 Panik disebut kamu. Elohim. Kamu panik. Kamu panik. Bacakan saya belum saya baca. original teksnya kalau ke bawah Kalau habis. Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku ini siapa Zuma? Allah telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku siapa ini Zuma? Aku Allah. Sekarang adalah utusan dari apa teman-teman? Dari diriku sendiri kepada kalian. Derkon. Allah mengutus Allah. Ada Allah yang mengutus dan ada Allah yang diutus. Kamu tadi bilang Allah tidak pantas. Tuhan tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lah Allah kamu utusan di sini. Ayo dibantah ini. Silakan pakai data. Ngomong itu pakai data kayak saya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, Quran dan Sunnah, menjadi pedoman dalam hidup kamu sehari-hari. Islam Pakai tidak dalil. belajar dari terjemah adekku. Bacakan original bantah. teksnya. Ya nggak apa-apa, bantah Original aja. teksnya Bantah. coba. Tunjukkan bacakan original teksnya. teksnya. Loh Seperti kamu yang itu nggak menunjukkan, bunyi. saya tunjuk. Biasakan kalau Pak bantah data itu tunjukkan data Adekku, pembandingnya. Kami bukan Katolik yang hanya umat terjemahan. Anak mental adekku. kamu kan.
Ya. Biasakan kalau mau membantah saya, Jangan kamu kamu di tunjukkan narasi data. Islam modal terjemahan dek, malu kau di Ya kamu bantah saja dataku. Kamu bantah saja data saya Cara dengan membantahnya data kamu. tunjukkan original teksnya adekku. Kamu bantah Jelaskan data kepada saya dengan Dek. data kamu. Gitu. Keluaran Masa Zuma 6 begini? nomor 1 Zuma. Nabi Musa Zuma. disebut Elohim. Zuma, kamu bantah data saya. Ada gelar untuk Nabi Musa. Oh, Zuma ini gimana sih? Itu Tadi kan dalil. Zuma bilang Tuhan Katanya itu Zuma tidak nih. pantas. Tuhan Terus itu kau tidak kasih pantas saya dikatakan terjemahan. sebagai utusan. Lo Tuhan Kau kamu utusan bacakan di sini. original teksnya Sesungguhnya aku ini siapa? Adekku, Aku ini kau siapa? tunjukkan original teksnya adek. Sesungguhnya aku ini siapa? Jangan kau pakai terjemahan. Jangan Enggak, pakai kalau terjemahan. kamu mau bantah data saya, kamu tunjukkan data kamu. Coba bahasa Arabnya sini ku bacakan. Besarin Ya bahasa kamu Arabnya buka, coba. silakan kamu buka terlebih dahulu. Besarin bahasa Arabnya biar ku bacakan. Silakan sama. kamu buka terlebih dahulu. Ya. Loh kok kamu suruh saya? Karena kamu yang bantah tunjukkan data data. saya. Kamu ingin mematahkan argumentasi Iya, Islam kamu dengan kalau terjemahkan mematahkan data memalsukan. saya, kamu tunjukkan data kamu sendiri. Adek. Aktorit inkubit probatio. Tunjukkan Barang original siapa teksnya mendalilkan biar ku suatu bacakan perkara, samamu. barang siapa Kamu yang mendalilkan, kamu tunjukkan original teksnya biar ku baca. Ada nggak di situ disebut seperti terjemahan yang kau tunjukkan itu, ada nggak, Dek? Malu kau kan? kamu suruh saya. Malu. Aktorit Dah. inkubit probatio. Saya kesini Barang siapa sekali lagi. mendalilkan suatu perkara, Saya kesini mau bertanya kepada Romo yang saya Dia harus hormati, menunjukkan buktinya. Sekarang gini bukan aja, Zuma. kepada Zuma. congor sumbu Zuma. pendek yang Zuma, tidak berilmu. sekarang gini aja. Tolong Kamu berani nggak berdebat dengan saya? Tenang, kita Saya tentukan tidak tema. ada waktu Kita untuk tentukan Anda tema yang terlebih dahulu. modal Om Elki congor. sebentar, supaya damai, Ini di supaya depan enak. Gini Romo, aja, Zuma. saya menghargai Gak beliau. apa-apa. Saya Kita sering tentukan tema, dengarkan Zuma. PT-PT Tenang beliau. dulu, Zuma. Saya nonton Selesaikan dulu saya PT-PT berbicara, beliau. Zuma. Saya komen Zuma. di PT beliau dengan hormat. Ulama Saya itu tidak- pernah saya bersabda tidak seperti ini. merendahkan Ulama beliau. itu pernah berkata, Anda diam. adab yang lebih baik daripada Diam. seseorang itu ketika Ya, ada orang adabmu di berbicara depan dia Romo ini mendengarkannya. loh. Ya, saya di adabmu depan kamu juga. Romo. Dengarin gini, Zuma, Adab supaya lebih di depan tertib. Romo. Supaya lebih tertib. Sebentar. Saya datang Berani nggak ke sini kamu? Nih, saya tantang mau kamu debat. bertanya kepada Romo. Berani nggak Zuma berdebat Adab- dengan saya dengan adab- tema mana adab- yang paling benar berdasarkan adab- fakta sejarah? Yesus adab- Kristus berdasarkan kitab suci atau adab- Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran? Kamu berani nggak Adab- menerima tantangan debat saya? Adab, Berani nggak? adab. Berani nggak? Oke, adab ya. Beradab. Saya ulangin ya, temanya itu Isa sebentar Om Elki. Iya, boleh. Ya, Kapan? temanya itu Isa alaihissalam Iya, dalam perspektif kapan? Al-Quran dan Oke. Yesus Kristus dalam perspektif kitab suci. Oke. Mana yang dapat dibuktikan berdasarkan kajian Oke. sejarah? Kamu siap Oke. nggak? Baik. Siap? Saya Oke, jawab silakan. sekarang boleh? Pakai Saya jawab waktu, sekarang pakai boleh? waktu. Enggak, Oke, sebaik pakai kali waktu, sorry, mau. silakan. Oke, Silakan, baik. pakai waktu Saya ya, mulai. silakan. Saya yang mulai. Al-Quran sumbernya dari langit, Bibelmu sumbernya dari bumi. Catat itu dulu. Akurat mana pemberitaan dari langit daripada catatan-catatan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Seperti Lukas, Markus, Paulus, penulis Matius, penulis Yohanes. Ingat, mereka bukan nabi. Mereka bukan penerima firman. Oke? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita gaib. Berita yang diusung oleh Al-Quran yang tidak melakukan penyelidikan seperti Lukas. Al-Quran datang tidak ada penambahan-penambahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama. Intinya, ketika Al-Quran itu datang, Nabi Isa diceritakan di dalam Al-Quran membela ibunya dari sejak lahir. Ingat, ibu Yesus, ibu Isa dalam Al-Quran difitnah sebagai pesina. Oke? Sebagai pesundal yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh hingga dia hamil. Nabi Isa di dalam Al-Quran membela ibunya. Nabi Isa di dalam Al-Quran dari sejak bayi membela ibu kandungnya yang telah membesarkan dan mengandung dan melahirkan dia dan membesarkan dia seorang diri. Pertanyaan saya, jikalau kebenaran ada di kitabmu, tolong tunjukkan pembelaan Yesus kecil kepada ibunya yang dituduh kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh sampai bapak tirinya Yusuf
ingin menceraikan Maria. Tolong kau tunjukkan pembelaan Yesus kepada ibunya ketika orang Yahudi memfitnah ibunya sebagai pesina, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Talmud. Islam mengatakan bahwasanya beliau membela ibunya ketika dituduh. Apa kata beliau? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa dikala kecil mengatakan, aku ini hamba Allah, ibuku bukan seorang pesina. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku menghormati ibuku, aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Sekarang kau tunjukkan pembelaanmu terhadap Bible, di mana Yesus membela ibunya sejak Yesus bayi. Ingat, Yesus dikatakan Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, menurut kalian yang lahir Tuhan. Tolong pembelaan Tuhanmu yang bayi bisa nggak bicara ketika dia bayi? Tuhanmu ketika bicara bayi bisa nggak dia bicara membela ibunya? Silakan. Ya, itu ya, terima kasih ya. Ini kebohongan yang nyata, teman-teman. Dia mengatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu yang bersumber dari Allah datang dari Jibril. Oh, tenang. Ngomong tadi saya diam. Lari. Katanya bahas Isa. Kamu ngomong saya diam, saya berbicara kamu diam. Diam. Kita buktikan teman-teman, kita kupas. Apakah wahyu pertama yang datang kepada Muhammad itu benar-benar nyata atau hanya dongeng dan mimpi pada saat dia ngorok. Perhatikan. Hadis Sahih Bukhari nomor 3, kitab permulaan wahyu, kunci ya. Kitab permulaan wahyu, derajatnya Sahih. Apakah perkataan Zuma itu benar teman-teman, bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu benar dari Allah? Kita baca. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Alidz Ukhail dari Ibnu Syihab, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Muhammad adalah dengan apa teman-teman? Dengan mimpi yang benar pada saat apa? Pada saat tidur. Ceder kon. Ini kamu bilang tidur, kamu bilang ini adalah dalam bentuk nyata wahyu yang diterima oleh Muhammad tadi yang bersumber dari Allah. Ini pada saat tidur. Wah, apa bedanya dengan saya, Zuma? Saya juga bisa mengaku, tadi malam saya bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lalu mereka berkata, dari mana kamu dapatnya? Dari mimpi pada saat saya ngorok. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Datanya mana? Siapa yang menyaksikan? Muhammad itu mengkonfirmasi bahwa wahyu yang diterima oleh oleh Muhammad yang bersumber dari Allah itu pada saat apa? Pada saat dia tertidur di dalam gua. Ini yang kamu katakan tadi wahyu dari Allah. Kamu mau bandingkan dengan Lukas. Lukas itu lebih objektif daripada Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu, ya. Makanya kalau misalkan dibawa ke dalam kacamata hukum, Lukas itu lebih objektif, dapat dikaji. Kita buka Lukas 1:1, perhatikan di sini, ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Wah, diam dulu. Tadi katanya mau bahas kisah Yesus. Gimana teman-teman? Iya, kamu tadi kan sudah menyinggung-nyinggung Lukas. Saya tanggapin. Romo gimana? Saya tanggapin. Kenapa kamu panik? Oh, jangan lari kamu. Kamu jangan lari. Oke, saya selesaikan ya teman-teman. Oh, dia lari kah? Dia lari kan kabur dia. Kabur teman-teman. Kabur. Loh, sekarang ini saya tanya teman-teman, mana lebih objektif? Muhammad yang mendapatkan informasi pada saat dia ngorok, atau Lukas yang mendapatkan informasi dari saksi mata nih? Karena itu, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah apa? Saksi mata. Kamu kalau di dalam dunia persidangan hukum, kacamata hukum, kamu bersaksi, saya bersaksi hakim kalau Jackson itu mencuri kitab saya. Dari mana datanya? Dari mimpi saya. Ditempeleng bolak-balik kamu sama hakim sama jaksa. Kalau Lukas mengatakan apa? Informasi yang saya dapatkan itu dari apa teman-teman? Dari saksi mata. Lebih kuat mana? Lebih kuat kesaksian Lukas. Jumat tadi diturunkan karena tidak ada sopan santun orang di room ini. Kenapa ini roomnya Romo? Ini roomnya Romo. Kenapa semua orang seperti ini? Diturunkan dia, nggak ada sopan santun.
Sejak kapan Romo bahas Islamologi? Sejak kapan Romo bahas soal perbandingan agama, debat lintas agama? Tidak ada. Makanya diturunkan. Ya Zuma, kamu terima tantangan saya. Saya mengajak kamu debat. Kamu gak usah debat di roomnya Romo ini. Kamu naik, kamu bikin risuh saya tuh. Kamu terima tantangan saya berdebat dengan saya. Kita buktikan apakah Yesus Kristus ya dalam pandangan iman Kristen adalah tokoh yang nyata, dan apakah Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran merupakan tokoh yang nyata. Kita buktikan berdasarkan kajian data sejarah. Kamu siap nggak terima tantangan saya, Zuma? Kamu jangan strawman di sini. Kamu tadi ngomong, kita biarkan kamu menyelesaikan pembicaraan kamu, walaupun nggak nyambung sebenarnya. Ya, kamu jawab tantangan saya. Saya tantang teman-teman Muslim ya, Abdul Somad atau kemudian Zuma atau mungkin Anda. Saya tantang Anda berdebat dengan saya. Kita buktikan berdasarkan kajian sejarah secara objektif mana tokoh yang nyata, Isa alaihissalam menurut Al-Quran atau Yesus Kristus menurut kitab suci. Kalau kalian tidak bisa membuktikan itu, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Karena dalam Quran surah Al-An'am ayat 89, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kalau Al-Quran tidak sejalan dengan sejarah, maka gagallah Al-Quran itu adalah kebenaran. Dengar sudah semua pernyataan dari Jackson terlalu bagus. Kita dua nih dekat-dekat cuma ternyatanya kau di Makassar cuma ya. Begini tadi kami naik di live ini, kami lihat ada Romo, hadir kami 3 orang, kami minta Romo membahas tentang konsep Santissima Trinitas yang pertama melalui sejarah tentang Trinitas itu, sejarah Santissima Trinitas itu. Karena banyak kali kami mendengar di live ini tidak ada kata Santissima Trinitas itu dalam Alkitab. Makanya kita bilang coba apa Romo bahas mengenai sejarah Santissima Trinitas itu. Lalu kami kaget dia muncul di atas. Dikatakan. Dia mau ajak debat, saya langsung tidak mau. Tidak boleh, ini kayak punya Romo, kayak mau tanya itu. Dan Romo sudah menjanjikan, Romo akan bahas sejarah Santissima Trinitas itu. Lalu disambung dengan filsafat ketuhanan, dengan teologi ketuhanan. Itu yang kami mau tahu dari Romo. Karena begini, saya mendengar nih, konsep Trinitas saya sendiri jadi bingung. Panes yang dia punya begini, Yes oleh juga dia punya begini, macam-macam di sini pengaruh Trinitas dengan azab, kita jadi bingung. Makanya pas kita dapat Romo di dalam live-nya ini, kita minta Romo juga bersedia dengan temannya Romo yang satu. Oke Pak Melki, kalau mau malam ini kita bahas dulu sejarah Trinitas, sejarah Santissima. Kalau kita kan lebih mengenal dengan Santissima Trinitas. Jangan dipakai Trinitas itu, Santissima Trinitas. Kita diajarkan di SD itu Santissima Trinitas, bukan Trinitas. Tadi yang naikin dia siapa tadi? Pak Melki? Iya. Yang naikin dia tadi siapa? Ada Romo punya apa saudara tadi bilang yang naikkan dia itu, dia juga bersedia untuk mau menjawab. Saya punya permintaan ini mulai malam ini membahas Santissima Trinitas sejarahnya, karena kan semua orang bukan maksudnya yang naikin Zuma ke sini siapa tadi Om Melki? Adminnya tuh apa dia punya apanya tadi? Dia punya apa istilahnya tuh, kalian besok omong tuh. Dia punya apa tadi? Ada satu orang di samping Romo tadi tuh. Dia tuh yang naikin saya juga tadi. Itu. Nah, jadi moderator. Lalu muncul Zuma. Jadi begini. Moderatornya. Saya biasanya moderator yang naik. Saya tidak biasa meladeni teman-teman Muslim karena sudah jauh berbeda, itu langit dan bumi. Jadi kalau Kristen benar, Islam salah. Kalau Islam benar, Kristen salah, itu saja. Oke Romo. Makanya tadi aku naik Romo, ada yang informasikan lewat TikTok tadi kan, kalau ada Zuma naik. Jadi disuruhlah aku naik ke sini, makanya tadi aku berinisiatif untuk naik ke sini Romo. Ya, saya lepas saja karena kalaupun untuk berdebat itu urusan teman-teman yang awam. Kalian mempertanggungjawabkan iman. Tapi kalau untuk saya sebagai wakil dari magisterium, ya tidak pengaruh. Kalau kamu, saya sengaja sediakan waktu untuk kamu naik.
Tadi itu tidak sengaja ya, karena Zuma punya akun itu biasanya dia akan punya banyak akun. Jadi tadi saya pikir ada Islam yang nama Zuma, jadi biarkan naik. Dia mau tanya-tanya, tapi ternyata Zuma sendiri. Saya juga heran dia bisa naik itu. Dia mencari apa di sini. Tapi nggak apa-apa Romo, karena memang saya itu kan sudah mengikuti cara dia itu berdebat ya. Memang caranya dia berdebat itu dia suka berbicara tanpa menunjukkan data. Makanya ada beberapa kata dan ada beberapa pembenaran kata itu yang kemudian itu dia salah artikan, dia rubah-rubah, dia kurangin dan dia tambahkan. Makanya tadi ketika kita uji tadi dia ngambil Injil Lukas atau ngambil Al-Quran itu nggak benar teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan gitu. Sebenarnya dia pakai prinsip yang sama dengan sola scripturanya Protestan. Betul banget. Jackson, pagi Romo. Jackson, mungkin kamu perlu ini juga merespon tadi tuduhan dia tentang ayat Yohanes 17 itu tadi kan. Itu tadi kita belum cukup adekuat kayaknya merespon itu. Soalnya itu sebenarnya Romo juga relevan juga sih ini pembahasan tentang utusan itu, karena kan konteks Yohanes menuliskan Yesus sebagai utusan itu kan konteksnya dalam kekekalan ya. Itu kan prosesi logos kan dalam kekekalan, relasi kekekalan Tritunggal. Nah, ya, tadi kan Zuma itu memelintirnya seolah-olah utusan itu dalam konteks bahwa sebagai nabi, sebagai manusia, seperti itu kan. Betul. Padahal Yohanes di situ jelas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu jelas sekali. Apalagi dalam original teksnya ya, Yesus itu dieksaltasi setara dengan Allah Bapa. Di sini aku, bukan anak, aku. Oke? Betul nggak Wira? Masuk angin, masuk angin. Surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buil-buil mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ini ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu menggambarkan poligami atau bukan, Pak? Itu jauh sekali ternyata Pak punya penafsiran. Enggak. Saya tanya. Saya tahu. Pernikahan ini. Saya tahu. Ada mempelai itu ada pasangan dia. Mereka mau nikah. Ada berapa mempelai pria di situ, Pak? Saya tanya. Ada berapa mempelai pria di situ? Aduh. Ya
Ya, Bapak jawab. Di situ ada berapa mempelai prianya? Enggak, saya terangkan sebentar. Enggak, saya tanya dulu. Di situ ada Terlalu berapa lurus, mempelai Pak. prianya? Ternyata makanya tidak bisa ditafsirkan. Bapak. Saya Anda- tanya, Anda di situ bercerita ada ini berapa tentang mempelai prianya? Perumpamaan dari situ. Tahu di situ menggambarkan tentang poligami atau bukan? Makanya saya nanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Kan ada pernikahan ini. Orang mempelai itu ada satu pasang mereka. Satu pasang. Yang mau Mempelai pria menikah. di situ ada berapa? Satu pria ada satu kelebihan dari perempuan, satu di situ. Bukan Ada satu yang pria. empat. Wah, perempuannya berapa perempuannya di situ? Makanya Anda ulang lagi baca. Ya, Loh, baca makanya lagi. kan Bapak barusan sudah Anda baca. terlalu- arahnya ke jauh sudah. Enggak, Bapak barusan sudah baca. Saya tanya, mempelai prianya ada berapa? Mempelai wanitanya ada berapa? Saya tanya dulu, Anda tahu tidak maksud dari Injil ini? Dari Iya. perumpamaan Nanti wanita maksud bodoh kesananya dan wanita- nanti. Saya Saya tanya di tidak. situ, Saya mempelai tidak. prianya ada Anda tidak berapa tahu bagaimana dan mempelai wanitanya Jangan ada bicara berapa? yang lainnya dulu. Anda ini kayak ambil yang kayak plesetannya saja lah. Tapi bukan. Saya tanya loh. Gimana sih? Iya, saya bilang itu ada satu pasang yang mau nikah, yang gadis-gadis itu tadi bawa lampu untuk kasih nyala di gereja begitu mungkin atau bangunan supaya terang. Halo, boleh Bukan soal satu perempuan ada berapa satu laki yang lima masuk. Kayaknya satu laki-lakinya dapat Pak lima ini yang perempuan. lagi jawab ini kayaknya baru baca itu pasal kayaknya. Bukan. Ini perumpamaan. Jadi kita kalau Ada 5 gadis kita bukan pakai yang bijaksana, 5 gadis Iya. yang bodoh. Terus. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini mempelai wanita, 1 mempelai pria. 5 gadis yang bijaksana ini masuk ke ruang perjamuan kawin. Pak Alif. Dengan 1 mempelai pria. Boleh saya 1 prianya, 5 gadisnya. Yang gadis bodoh tidak boleh ikut masuk. Aduh. Mestinya sudah yang terlalu perempuan jauh. bijaksana ini, yang bodoh kalau memang dia bijak, yang bodohnya juga diikutkan masuk. Katanya bijak. Di situ ada terlalu jauh ceritanya ini. Kok terlalu jauh gimana sih? Kalau Yesus saja menggambarkan gambaran tentang poligami, makanya kenapa teman-teman Kristen begitu kerasnya kok menolak poligami gitu loh. Bukan poligami tentang ini. Bukan orang nikah lagi berlima dengan satu laki-laki dengan 5 perempuan bijaksana di sini. Loh, saya tanya di situ, itu tentang perkawinan atau bukan? Makanya dengarkan dulu, saya terangkan. Enggak. Ya, sebelum boleh Pak Jospen, habis ini Bapak jelaskan, Saya tanya dulu, itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Kita tidak boleh, kita keluar konteks dulu ya. Ini kan menurut Anda. Sekarang saya tanya. Waktu itu Muhammad cerita bahwa Malaikat Jibril mendatangi dia. Siapa saksinya? Diceritakan oleh jadi dirinya kesaksi. sendiri. Ini kita masuk tema dalam ranah hal poligami, Kita kawan. ambil tadi cerita Astagfirullahaladzim. perumpamaan, bukan untuk bicaranya. Ya tentang saya Anda tahu punya- perumpamaan. di situ ada jumlah Dalam yang berapa. perumpamaan tersebut itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Perikopnya perjamuan kawin. Pertanyaan saya, berapa mempelai prianya dan berapa mempelai wanitanya dalam perumpamaan tersebut? 1 mempelai prianya, mempelai wanita ada 10, tapi yang 5 tidak boleh masuk. Yang 5 ikut masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Kalau dia mau ngapain terserah, saya nggak mau tahu. Karena itu dalam perjamuan kawin, 1 mempelai pria, 5 mempelai wanita. Masuk ke dalam satu ruangan, pintunya dikunci. Selanjutnya terserah Anda. Oh. Jadi begitu konteksnya. Saya begini ceritanya, kalau saya begitu seperti Anda bilang, kita di luar konteks sudah dari Injil ini ya. Di luar sudah ya, bukan dari ini ikut ke Anda punya pemikiran. Iya kok di luar konteks, di luar konteks. Bapak ini. Gimana Bapak ini ya? Satu. Dari yang bijaksana ini dia pilih 1. Karena dia bukan kawin dalam proses bersetubuh di situ. Itu ada 5 masuk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok nolak kitabnya loh. Kau baca lagi dulu kalau tidak yakin. Yang masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin, pintunya ditutup, berapa wanita? 5. Nah sekarang saya tanya, kami kalau nikah tutup gereja. Kau pikir orang kami semua dalam? Hah? Pak, Aduh. gini, pelan-pelan ya. Saya tidak ngarang.
Makanya saya bilang, Bapak boleh nanti jelaskan. Begini. Tapi yang tertulisnya jangan dibantah dulu. Bagaimana mungkin Anda mau menjelaskan kalau yang tertulisnya aja Anda bantah? Hari ini saya Jibril datang loh. Ada cahaya nih, lihat cahaya nih. Itu Jibril datang saya loh. Wah, itu juga cahaya. Saya ada cahaya, Pak. Tapi kalau PLN mati ya cahayanya padam. Pertanyaan saya gini, Pak. Itu perikopnya apa, Pak? Coba kita baca pelan-pelan. Akan dikunjungi oleh Jibril saat ini. Anda terlalu jauh-jauh, makanya kita ini perumpamaan. Ya, perumpamaan bahwa wanita jadi orang itu, bahwa kita nyambung, Pak. Jangan hanya mau ambil terangnya tapi tidak siap paling sudah Anda bisa diajak ngomong nggak? Begitu. Bisa diajak ngomong. Ini tentang perumpamaan. Kamu bisa diajak bicara nggak? Perempuannya di situ. Kamu bisa diajak ngomong nggak? Ya, tentang apa ini? Sekarang yang saya tanya kau nih, Faiz. Saya baca apa? Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu yang ngomong sama Ustadz Alif. Kamu bisa diajak Ustadz Alif ngomong nggak? Bukan soal dia bisa, tapi pertanyaannya itu dia. Kamu bisa tidak bicara itu perumpamaan. Itu perumpamaan. Saya tanya sekali lagi, bentar. Kamu bisa tidak bicara dengan Ustadz Alif selayaknya manusia bicara, bisa? Asli itu manusia. Oh iya, kami manusia, makanya saya tanya kamu bisa nggak jadi manusia? Mana rambutnya? Kamu yang botak di sini. Yang kutanya itu kau bisa nggak diajak ngomong baik-baik kayak orang? Pak Ustadz tadi kan menyuruh saya bacakan memang. Saya tanya sekali lagi, bisa diajak ngomong kayak orang? Tentang perumpamaan, jangan cerita. Bisa diajak ngomong kayak orang? Kau ini ngomong apa? Muncul tidak jelas. Kau normal nggak? Apa tadi? Telingamu sehat nggak? Kau soal bisa sehat nggak dan tidak ini ngomong sudah jelas. Saya bagus-bagus dengan menjelaskan Ustadz bahwa Alif dengan cara Pak Ustadz tidak bergantian? perlu tanya soal tadi tentang ini di luar konteks. Tanya siapa Kau ini orang atau apa ini? Kayak mesin genset kau. Kau bisa nggak ngomong sama Ustadz Alif bergantian kayak manusia normal? Aku dikasih kepercayaan sama Natali, dia lagi sholat. Aku ngatur room ini biar tidak berantakan. Kau bisa nggak ngomong dengan Ustadz Alif? Ya kan? Kau bisa. Saya lagi menanggapi Pak Alif. Kau bisa ngomong bagus-bagus kau kayak orang. Apa yang keluar? Bisa nggak kau gantian ngomong? Kalau nggak bisa kita turunkan kau. Kau mau tetap di sini. Kau bisa ngomong bagus-bagus kali telinganya kenapa ini orang ini? Bisa nggak kau ngomong bagus-bagus dengan Ustadz Alif gantian? Saya tidak tahu bagus. Ya sudah kau turun aja ya. Kau turun ya. Ya udah turun kau. Kau tak punya akal, tak punya otak, tak punya telinga. Turun kau. Ya, silakan Pak Jos atau siapa Ustadz Alif dengan siapa Pak Josman boleh habis ini yang masuk. Sebelumnya Uni, saya izin ini dulu ya. Kenapa tadi Bapak tadi itu tidak mau jujur mengatakan di situ wanitanya 1, padahal jelas-jelas tertulis 5. Itulah kenapa terjadi kegaduhan. Kenapa terjadi kegaduhan? Karena dia sendiri tidak mau jujur dengan data, malah ngalor ngidul kemana-mana. Oke, ini kan berkaitan dengan bagaimana Yesus sendiri menggambarkan tentang poligami. Terlepas nanti tafsirannya kemana silakan, itu hak teman-teman Kristen. Saya udah bilang begitu. Tapi gambaran poligami itu bahkan di dalam kehidupan surga pun Yesus menggambarkan tentang poligami. 1 laki-laki, 5 gadis, 10 sebenarnya. 10 gadis, 5 digambarkan yang bijak, 5 digambarkan yang bodoh. Itu poinnya. Sayang sekali tadi dia tidak mau jujur, malah mengatakan 1 pria 1 wanita. Itu nggak nyambung, menyalahi isi ayatnya. Oke, silakan. Oke, saya terangkan ya. Lanjut. Bantu Jos. Jangan ada yang potong ya, karena ini rada semangat Jos. Iya, oke. Ini latar belakang Matius 25 ini adalah upacara tradisi menjelang upacara perkawinan orang Yahudi. Nah, dalam Matius 25 tidak diterangkan di situ bahwa 10 wanita itu adalah mempelai wanita. Nah, mempelai wanita biasanya sudah ada di rumah sang ayah. Biasanya di rumah sang ayah mertua. Nah, jadi biasanya kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya kalau mempelai pria itu ujuk-ujuk datang. Nggak dikasih tahu jam segini saya datang, enggak. Nah, tugas 10 perempuan ini adalah pengiring.
Jadi pengiring untuk menerangi jalan mempelai pria datang ke rumah, ke pesta perkawinan. Nah, jadi makanya karena itu terjadi pada malam hari, diperlukanlah pelita. Nah, pelita ini yang 10 mempelai ini ada 5 yang menyiapkan minyak. Nah, yang 5 lagi tidak menyiapkan. Nah, pas menjelang datangnya mempelai pria, mereka harus memberi penerangan ke jalan langkahnya menuju rumah mempelai tempat untuk menjemput mempelai perempuan. Nah, itu jadi dalam perumpamaan 10 wanita ini itu bukan 10 mempelai wanita, tetapi pengiring. Itu jawaban saya. Terima kasih. Aduh, ini kayaknya nggak paham Pak Jospen ini ayat tersebut. Karena kamu nggak mengikuti latar belakang perkawinan Yahudi. Ini latar belakangnya adalah perkawinan Yahudi. Karena di situ tidak ditulis 10 mempelai wanita, tidak, tetapi 10 wanita menjelang perkawinan itu. Nah, Saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Berhenti dulu. Yes. Apakah di situ ditulis mempelai wanita? Tidak, tapi hanya mempelai pria. Sedangkan yang 10 lagi. Itu tradisi, itu menggambarkan tradisi perkawinan Yahudi. Itu. Lanjut. Kok jadi tradisi Yahudi? Oke. Iya. Menggambarkan perkawinan tradisi Yahudi. Bapak sebenarnya kalau makin ini makin kena. Oke, baik. Anda itu hak Anda menafsirkan dulu ya. Oke. Di situ Yesus sedang menggambarkan berapa mempelai prianya? 1. Berapa mempelai wanitanya? Tidak ada di situ disebut mempelai, tapi gadis-gadis. Baca, silakan baca selanjutnya. Oke, saya baca ya. Saya baca. Nih, oke. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya di nomor 10, 5 wanita itu sedang membeli minyak. Nah, maka tersisa 5 gadis yang bijaksana. Di nomor 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kalau masuk bioskop, pintu dibuka. Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Nah, sudah. Nah. Sebentar. Kamu lewatkan ayat 6. Waktu tengah malam, sebentar, jangan dulu ketawa. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, disinilah song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun dengan semuanya. Gadis-gadis kan? Iya, bukan mempelai. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, pada saat mereka membereskan itulah mereka harus menerangi jalan mempelai pria. Jadi bukan dalam konteks perkawinan poligami, tapi dalam konteks pengiring menuju pernikahan. Biasanya kayak gitu. Belajar dulu tradisi perkawinan orang Yahudi, baru bisa menangkap makna dari ayat ini. Terima kasih. Yaudah, Bapak ajarkan kami dululah tradisi perkawinan Yahudi, data literasinya seperti yang Bapak maksud. Silakan. Iya, tempat itu lagi ada, Nuni, saya izin mute dulu. Ya, siap. Coba Bapak kita minta tradisi perkawinan Yahudi seperti itu. Silakan. Sebentar. Perumpamaan ini, tradisi perkawinan Yahudi pada zaman Yesus biasanya melibatkan 3 tahap utama perumpamaan, ya. Itu Bapak baca di mana? Bapak membaca di literasi Yahudi atau di literasi Kristen? Literasi Yahudi. Apa nama literasi Yahudinya? Ya, saya merangkumnya. Iya, yang kita tanya itu sumber literatur ala-ala pernikahan Yahudi yang Bapak maksud itu dapat dari mana datanya, Pak? Oh, begini, saya kumpulkan informasi itu dari banyak informasi. Saya ambil contoh dari salah satunya apa? Sarapan Pagi Biblika, Ibu RW.
Ya, Bu Rita Wahyu itu Ya. mengambil dari mana tradisi pernikahan Yahudi seperti Kan itu? dia ahli pakar Yahudi. Jadi dia Iya, mengerti. Pak, yang kita butuhkan itu adalah informasi keyahudian yang sumbernya dari Yahudi, bukan informasi Yahudi sumbernya dari Kristen. Karena itu tidak etis. Ya udahlah, kalau itu saya nantilah kita kumpulkan masing-masing besok lagi. Ya udah, kan Bapak, soalnya tadi Bapak ada perkataan ini, Bapak nyuruh kami mempelajari pernikahan Yahudi, makanya saya mau belajar di sini gitu loh. Kalau gitu udah selesai lah, nggak ada lagi saya bicara kalau gitu. Kalau memang sampai ke situ, tapi saya udah terangkan seperti itu lah. Di sini kan kita edukasi. Edukasi itu adalah memberikan informasi yang dari sumber primer, sekunder, atau tersier. Ketika kita bicara tentang agama lain, dari kita nih diskusi Kristen dan Islam, maka tidak etis kalau kita memberikan literatur tentang Yahudi itu dari Islam dan Kristen. Karena mereka ada. Kecuali kita bilang gini, Yahudi perspektif Kristen, Yahudi perspektif Islam. Gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang Yahudi, Bapak harus ngambil dari data Yahudi. Kayak saya nih, saya ngambilnya dari Sefaria, dari Talmud. Ah, itu boleh, kita hargai. Tapi kalau kita ngambil dari orang Kristen yang mentafsirkan ajaran Yahudi, ya itu nggak bisa. Itu namanya ngaco nanti. Karena kita tahu Yahudi tidak menerima Kristen, Kristen pun tidak menerima Yahudi. Maksudnya hukum-hukum Yahudi tidak dipakai lagi gitu ya. Seperti itu etisnya diskusi kita biar edukatif. Ya, sudahlah kalau gitu, saya akhiri. Tapi saya udah terangkan seperti itu, itulah keterangan saya. Terima kasih. Ya, tapi poinnya Ustadz Alif adalah sedangkan poligami itu pun menjadi sebuah perumpamaan di dalam kerajaan surga. Itu poin Ustadz Alif sebenarnya. Tapi poin dari saya itu bukan menggambarkan perkawinan poligami. Itu poin saya, itu bantahan saya. Terima kasih. Ya udahlah. Ya, enggak, tapi kalau dalam Wahyu 19 kan juga Yesus itu kan perumpamaan seorang suami yang menikahi banyak jemaat. Kan perumpamaannya begitu. Berarti poligami pun dijadikan sebuah perumpamaan dalam kerajaan surga. Jemaat itu diumpamakan seorang perempuan. Bukan dia Ya, gambarkan tapi banyak jemaatnya jemaat. kan nggak satu. Jemaatnya kan nggak satu, Pak. Nggak satu orang. Ada laki-laki dan perempuan. Oh, tapi gambaran. Contoh, bagus. Contoh, Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi itu kan Indonesia, banyak laki-laki, banyak perempuan. Tapi kan digambarkan sebagai seorang Ibu Pertiwi. Iya, saya nggak masalah dengan itu. Saya bicara tentang jemaat Kristen ini kan nggak satu, Pak, tapi banyak. Ya, maksud saya seperti itu. Ibu Pertiwi pun Berarti poligami pun menjadi simbolisasi surga di agama kalian. Jadi Ya, Bapak tapi- tadi membantah di ayat yang pertama, kemudian Bapak saya naikin lagi perkawinan anak domba dengan jemaat-jemaatnya. Berarti Ya, ini tapi- juga masih mensimbolkan poligami. Artinya kalau memang poligami itu haram, masa Tuhan mensimbolkan kerajaan surga dengan sesuatu yang haram, kan lucu. Itu yang sebenarnya Ustadz Alif bawa, membuka cakrawala berpikir kita sebagai orang beragama gitu loh Pak. Masa iya Tuhan kalian menyimbolkan sesuatu yang adalah kesucian malah dengan sesuatu yang tidak suci, kecuali dia menyimbolkan tentang Yeskiel 23 dengan 20 tuh. Kenapa dia bisa menyimbolkan perjinahan? Karena memang persekutuan terhadap Tuhan itu ibarat perjinahan, perselingkuhan. Tapi ketika sesuatu yang suci dalam surga malah disimbolkan dengan poligami, sementara poligami haram. Nah itu maksud Ustadz Alif dari tadi. Itu paham ya Pak Jos? Begitu. Iya, tapi Alkitab menggambarkan perempuan itu, jemaat itu satu perempuan. Ya, itu tafsiran Bapak nggak apa-apa. Sama seperti menggambarkan satu negara Indonesia, tetapi digambarkan sebagai satu Ibu Pertiwi. Itu jawaban saya. Itu tafsiran Bapak nggak masalah, kita terima kok. Kami nggak perlu membantah yang bentuknya itu dogmatis. Karena dogmatis itu ibarat selera Pak, nggak bisa dibantah. Yang bisa dibantah adalah tekstual tertulis yang diada-adakan, karena itu pasti kita konfirmasi. Misalnya gini nih, menurut Yahudi gini-gini, ternyata nggak ada Yahudi bilang gitu. Itu wajib dibantah, karena itu namanya penyelewengan data. Tapi kalau Bapak bilang pendapat Bapak terkait pemahaman ayat itu nggak perlu kami bantah, karena itu adalah dogma dan doktrin yang Bapak imani dan it's okay, itu hak Bapak. Jadi kalau ada yang gini nih ya, ada yang bilang menurut saya botol ini adalah kertas, ya itu menurut dia. Kami nggak perlu bantah, biarin aja. Tetapi kalau dia menyampaikan menurut pandangan ahli ini adalah, oh nggak bisa, itu melecehkan namanya. Itu yang kita lakukan dalam ranah dialektika. Kita mencerdaskan anak bangsa. Terkait kalian punya pandangan apa tentang agama kalian, tentang ayat kitab kalian, kami tidak perlu bantah sebenarnya. Karena tidak perlu berbantah-bantahan masalah dogma, doktrin, dan juga selera. Yang perlu dibantah apabila ada unsur akademis yang dilecehkan, diselewengkan, dihina, dinista. Contoh, KBBI bilang apa, lalu diganti.
Kekal artinya apa di KBBI? Nggak pernah mati, tiba-tiba berubah. Kekal artinya pernah mati. Ini nggak boleh. Ini namanya penyelewengan ilmu pengetahuan. Saya berhak untuk meluruskan. Ya, Pak Jos paham ya diskusi kita ya. Oke, saya kasih ayatnya ya. Karena itu Efesus 5 ayat 23. Saya kasih ayatnya ya. Closing statement ini. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu makanya kami menafsirkannya bahwa jemaat itu adalah satu perempuan. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya nggak masalah. Ya kita menghargai kok penjelasan Bapak itu, kita bukan orang yang cenderung pengen sekali debat ke situ, enggak ya. Nggak apa-apa, itu pemahaman Bapak, kita hargai. Oke, Pak Jos ada pertanyaan terkait tentang agama Islam sebelum kita ke Pak Sarino nih? Saya di sini hanya saya berfungsi hanya sebagai mempertahankan, menjelaskan iman saya aja. Terima kasih. Boleh sih. Oke, baik. Sama juga saya tidak mempertanyakan agama Islam. Bapak belum ditanya. Imannya masing-masing. Saya nggak nanya Bapak. Kan saya bertanya sama mau tanya. Ya saya sama Pak Jos dulu. Kan saya nggak nanya Bapak, pertanyaannya beda. Pertanyaan saya adalah, Bapak bisa nggak diskusi seperti Pak Jos tadi, menunjukkan bahwa dia manusia 100% bukan hewan ternak, bisa? Copas di mulut itu. Dengar. Saya juga mau debat. Kau sudah bicara orang tentang bisa hewan. tidak Anda Kau bicara orang timur kah? Karena memang nggak ada, saya nggak bilang orang timur, kau nggak yang nuduh. Makanya jangan bicara hewan. Aku bilang kau, kalau ada orang seperti hewan di sini, orang ngomong menggonggong, itu hewan namanya. Hewan itu nggak ada aturan. Saya kan tadi menyampaikan hewan apa itu, tahu nggak apa beda saya juga manusia tidak dengan hewan? Kamu tahu nggak bedanya? Diam dulu. Ini bentuk, ini bukti kalau kamu bukan manusia. Manusia itu mendengarkan orang bicara lalu menanggapinya. Kalau ada hewan, kamu coba ngomong sama guguk, kamu nggak akan didengarkan. Kayak kamu nih. Pernah ngomong sama guguk ya? Saya nggak pernah, saya suruh kamu coba ngomong sama anjing. Makanya tidak bisa tuh. Nah ini nih kelakuan orang nih. Kamu itu packagingnya seperti manusia, tapi sifatmu sama sekali bukan manusia. Yang namanya manusia itu saling menghargai. Pertama hargai orang bicara dulu, baru kita ngomong setelah ditanya. Kau ada nggak menghargai Ustadz Alif dari tadi? Saya tadi dengar semua, menanggapi apa yang saya nggak tanya kau tak dengar atau tidak. Kami saling menanggapi. Kau bisa tidak bicara di sini diskusi dua arah dengan cara bergantian, bisa nggak? Begini. Oke, boleh saya kasih kesempatan saya ngomong? Bisa tidak kamu bicara gantian, mendengarkan, bisa nggak? Nah, kan ini lagi kasih mic kan, saya boleh ngomong. Bisa tidak kamu jawab dulu pertanyaan saya? Bisa nggak kamu? Bisa. Ya sudah, tunjukkan kalau kamu bisa. Begini. Kamu diam dulu, saya belum minta apa-apa sama kamu. Diam dulu, yang nyuruh kamu bicara siapa? Kalau kamu bisa, kamu diam dulu. Di sini room siapa? Room kau atau room Islam? Natalia Iriani. Nah, saya diberikan kuasa, segala kuasa telah diberikan Natalia kepada saya. Oke, ini buktinya kalau aku bisa berkuasa di sini. Kuturunkan kau. Hargai dirimu di sini. Hargai dirimu seperti Pak Jos menghargai dirinya sendiri loh. Tunjukkan kalau kau tuh manusia. Beda manusia dengan hewan adalah hewan tidak mau diatur. Manusia punya aturan. Beda hewan dengan manusia adalah hewan itu tidak mau mendengarkan ucapan manusia karena nggak ngerti bahasa manusia. Bahkan hewan pun ada yang ngerti bahasa manusia loh. Ada chihuahua kalau dipanggil dia ngikut. Kau lebih parah. Hampir 4 kali kami harus mengkonfirmasi. Bisa nggak ngomong baik-baik? Bisa nggak ngomong baik-baik? Tahap apa yang kau bilang? Kalau Anda diterima di satu tempat, maka Anda ikut aturan tempat itu. Kecuali tempat itu punya Anda. Ngerti? Hargai diri Anda. Anda dilihat oleh orang banyak. Jangan perlihatkan kepada kami justru kau yang membawa jelek nama orang timur di sini. Saya tidak pernah bawa orang timur tadi. Kau ngaku-ngaku orang timur tapi yang kau contohkan ya keburukan di sini. Jangan menjelaskan apa-apa yang tidak diminta. Satu. Kedua, bicaralah ketika disuruh bicara. Paham? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Uni dan Waalaikumsalam. Yani. Gitu ya. Lanjut. Di sini kita berusaha edukatif. Saya dari awal naik tempat Natalia ini sudah bilang dari awal, Dek, yang diskusi dua arah sama saya itu dua syaratnya, kredibel dan buka kamera. Anda buka kamera, oke lah saya hargai, tapi tidak kredibel. Kenapa? Tidak jelas Anda ini apa ilmunya dari tadi. Makanya Anda lebih baik bertanya saja. Nah, Pak Jos, walaupun saya tidak tanya kredibel, kenapa saya hargai dia? Dia tidak pernah satupun menyerang agama saya dan dia adalah orang yang taat aturan. Ngomong kepada saat waktu dia ngomong. Makanya kita hargai dia. Walaupun dia tidak orang yang kredibel, tapi ternyata karakter dan sikapnya menunjukkan orang yang punya kapasitas, orang berpendidikan. Jadi walaupun kau profesor di sini tapi kau nggak beretika, tetap kami ludahi. Gitu loh. Dari tadi loh 3 kali kita kasih kesempatan kau di atas sini naik. Hargai orang di sini yang lain. Ada juga di sini Pak Jos. Beliau juga bisa bicara di sini tentang agama. Oke? Nih ada Bang Ardiansah, kita sapa. Bang Ardiansah mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Ardiansah. Saya pilih tamu dulu. Iya. Saya tadi sempat bagai embun pagi menyapu luka dalam diri, cahaya hidayah menerangi jalanku, membuka hati yang dulu membeku, dalam sujudku ku temu. Jangan melempar dulu Pak, ini dari sebatang pohon apa sebelah pohon? Pak, contoh Pak. Contoh gini. Iya, contoh gini Pak. Iya, Pak ya. Saya ini apa Ini pegang dari HP sebatang sekarang? pohon Apa pegang HP sekarang? Sudah dijawab itu dari arah sebelah kanan. Iya. Nggak ada arah Pak, nggak ada arah pohon Pak, nggak ada. Jangan Iya. bohong Pak. Nah, Pak contoh. Saya ngomong dengan Bapak sekarang. Dengar dulu, diam dulu Pak. Tidak Pak. Pak dijelasin Pak. Tidak Pak. Pak dengar diam. Saya ngomong dengan Bapak sekarang. Bapak pakai HP sekarang. Ya. Pakai HP sekarang ya. Apakah yang di HP itu saya Pak? Betul tuh Bapak. Betul enggak Pak? Coba tendang saya situ. Tendang Bapak saya pernah masuk di dalam bukan. HP saya. Iya. Jadi pohon itu Bapak pernah masuk di ataupun dalam itu HP saya. adalah sarana sebagai media ketika Tuhan berfirman kepada Musa. Media Saya atau sarana untuk Musa. antara media Contoh atau saya apa. begini, HP Bapak itu sebagai sarana bagi saya. Ya, sarana bagi saya. Bang Datuk. Jadi HP-nya jadi banting coba. Coba banting apa, Pak? Berarti dengan kata lain, Allah itu Coba Bapak banting apa ya, Bapak? Coba Bapak banting apa ya, Bapak? Apakah itu saya? Gantian ngomong, Pak. Itu Gantian ngomong media ya, Pak, yang ya. digunakan oleh Tuhan. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu saya ada di mana. Betul. Nah, itu sebagai media. Tapi saya tahu Bapak di dalam HP saya. Di mana di Bible Bapak Tuhan jadi manusia di mana? Nih, ya. Celupin Sebentar, air. Pak. Saya tahu Bapak. Jadi kau masukin Kok saya air aja. ngomong kok? HP-mu itu, HP-mu kau taruh dalam ember, kasih air. Ya. Masukin boleh saya di gantian? HP-mu ke dalam air. Apakah saya bisa masuk ke dalam air? Apakah Boleh itu saya berarti gantian? memasukkan Iya. air ke dalam ember Anda? Boleh. Ya. Ini media yang digunakan oleh Tuhan, oleh Allah ketika berbicara langsung dengan Musa. Karena Musa itu disebut dengan kalimullah. Artinya seorang nabi yang diberikan mukjizat berbicara langsung dengan Allah. Katanya kalam bukan Allah. Iya. Berarti Kalam bukan Allah. tunggal dong. Kalam bukan Kalam itu Allah. Apologetika itu kan Alkitabiah kan, kegiatan apologetika ini pertanggungjawaban iman kan Romo. Bagaimana, makanya itu saya kadang saya ini sama teman-teman apologet ya gitu. Teman-teman apologet itu kok apa ya? Lagi kemudian segala sesuatu harus dengan Alkitab gitu, literally
Contoh keledai, kata keledai. Dulu dibilang begal. Bagal. Dulu dibilang bagal. Sekarang dibilang keledai. Nah, dulu mungkin dibilang apalah nama yang lain. Apalah yang lain. Itulah seperti kayak gitulah contohnya. Terlalu dalam nanti jadi menyerempet-nyerempet. Saya berusaha mencegah diskusi ini nggak sampai. Bukan. Itu. Maksud saya begini, itu kan, tapi maknanya kan tetap sama kan, begal sama keledai itu kan sama kan? Iya. Sama nggak? Sama ya. Oke. Pertanyaan saya, what if, bagaimana jika your original text has been changed? Silakan. Begini, salinan-salinan itu pun kan ada yang jadi seperti koine menjadi Yunani apa, jadi kan ada juga perkembangan itu. Jadi kalau dibilang perubahan berubah sekali tidak juga, tapi maknanya tetap dibawa sama. Dan saya bersyukur dengan adanya internet kita jadi tahu seberapa jauh perubahan bahasa itu. Itu aja jawaban saya. Menurut yang Bapak ketahui, seberapa jauh perubahan Bible Anda, Pak? Silakan. Saya Dalam tidak bisa terangkan karena saya tidak dalam kompetensi dalam menerjemahkan Alkitab dan saya tidak tahu bahasa Yunani, Ibrani sejauh mana itu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya hanya menerima tidak pakai. Kalau terjemahan LAI bilang begini, terjemahan Peripesita begini, saya terima. Kemudian saya lihat ke terjemahan aslinya, kata-kata aslinya, originalnya. Kemudian saya bandingkan, jadi saya terima mana yang saya itu aja yang saya bisa sanggup. Di luar dari payung saya nggak bisa sanggup. Bagaimana jika Bapak nggak sanggup, kemudian saya kasih paham agar Bapak sanggup paham? Nggak butuh, saya nggak butuh. Bagaimana jika saya nggak butuh, Sabar dulu Pak. Ini kan diskusi. Diskusi. Saya ingin tadi. Sabar Pak. Pengertian Jadi Anda menekankan bahwasanya saya lagi di kantor, Saya lagi di kantor. Nah, enak kan kenceng-kenceng kan? Oke. Bagaimana jika what if saya berhasil menunjukkan sesuatu yang ternyata menurut Anda salah? Saya nggak Anda kan butuh. tadi mengatakan, dengerin dulu. Anda kan mengatakan Bible Anda tidak dirubah. Hanya perubahan soal bahasa, perkembangan bahasa. Bagaimana jika itu salah? Saya mengerti arah mana yang pertanyaan saya dijawab dulu. Bagaimana jika itu salah? Begini, saya minta maaf. Saya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan Anda karena Anda minta jawaban dari saya. Sama seperti saya juga. Saya berhak untuk tidak menerima jawaban dari Anda. Tapi saya terangkan sekali lagi. Dan ini closing statement sebelum saya turun. Saya minta maaf, saya harus turun. Apa yang Anda terangkan sementara Anda nggak paham? Saya paham maksud Anda. Artinya mungkin ada perkembangan, ada ayat yang disisipkan, ada ayat yang bertambah atau yang berkurang. Bapak akuin itu. Saya akui karena saya pelajari. Berarti berubah-ubah. Tidak. Kalau tidak berubah apa sebutannya? Begini. Kalau tidak berubah, apa sebutannya? Kalau tidak berubah, apa sebutannya? Dari yang semula sabar. Gantian ngomong, Pak. Jangan nada rendah aja, santai aja kita. Enggak, saya selalu gitu dekat saya. Memang ya, gitu okay. saya. Oke. Kalau tidak berubah, pertanyaan saya simpel. Apa sebutannya dari yang semula 8 ayat menjadi 20 ayat dan menambah perikop baru? Saya ulangi lagi. Apa sebutannya? Saya minta apa istilahnya? Apa sebutannya dari yang 8 ayat menjadi 20 ayat? Ini sebutannya apa? Apakah sebutannya ditambahi, dikurangi, dibagi, dikali, atau apa? Silakan. Ya, begini. Kalau misalnya anggaplah dari 20 ayat tambah menjadi 28 ayat. Artinya bukan 28, bukan. Ini jadi masalahnya. Sebentar. Anda terlalu bukan salah. Mungkin salah tadi. Tolong tenang dulu. Bukan 28. Dari 8 ayat. Lo kok kabur? Menjadi kawan diskusi saya. Lo kok kabur?
Kok kabur nih? Kok marah? Saya ngomongnya udah kayak film drama Korea kan, udah halus kan, betul nggak Uni? Udah halus, kurang Seperti halus drama gimana sih? Cina. Drama Cina sih tepatnya. Lagi naik drama Cina sekarang, bukan drama Korea. Ya, saya kan ngomongnya kan juga santai juga ya kan. Saya nggak ngomong keras-kerasan kan, santai kan ngomong saya. Kenapa jadi kayak gitu? Kenapa panik gitu? Ya, karena apologetika berbeda dengan hujaters. Berapologetika itu mempertahankan iman, membela iman kekristenan, bukan menghujat agama orang lain. Kalau saya selesai diskusi, saya bertanya nggak apa-apa. Tapi saya nggak pernah pakai bahasa Arab, nggak pernah. Saya nggak mau saya. Itu iman kalian. Bapak tahu nggak? Kalau memang Bapak alasan bilang siapa namanya itu? Saya nggak kenal namanya orang Kristen siapa itu. Laporkan. Kenapa mau tidak ini? Nah ini kan jangan karena epilepsi. Dia epilepsinya itu nggak keluar busa, ngiler enggak. Mengenai rambut pun diatur. Kalau orang Muslim kan lihat kan, kalau kita bantah orang Muslim kan udah tak terbantah gitu loh Pak Pendeta. Dia sopan, diam, fokus beribadah, tidak menampakkan aurat. Lalu ini agak Alkitab bilang, Alkitab bilang, hai seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Alkitab, manusia dicipta ada Adam ada Hawa, satu laki-laki satu perempuan. Maka menikah cukup satu kali. Punya pasangan itu satu, tidak boleh punya istri kedua, ketiga. Nah itu bukti firman Allah. Gitu. Kalau mau membandingkan yang subjektif jangan. Nanti hilang suaranya. Ya. Mempunyai dua pemahaman. Ini bukan sedang menciptakan dunia sebetulnya ini. Ini sedang apa namanya ya? Dia sedang berkhotbah tapi dalam khotbah itu tidak mengenal dia. Seperti itu. Kalau mengatakan menciptakan alam semesta bukan diksinya bukan dunia, harusnya alam semesta. Sebagaimana di dalam surat apa namanya? Kejadian ya, surat pertama itu dari Bible. Iya, Kejadian. Iya kan? Nah, sebagaimana Kejadian kan gitu, Bang Guru, ya kan? Di sini kan dikatakan gini bunyinya. Berarti kan dua kali menciptakan alam semesta kan kalau gitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan seharusnya ini diksi penciptaan gitu loh. Nggak ada yang nurunkan Ibu Farida. Bu Farida yuk naik lagi. Ibu jatuh sendiri. Siapa yang nurun? Karena Ibu buka data itu. Nggak ada yang nurunin itu. Ya, naik lagi nggak apa-apa Bu. Naik lagi. Saya jujur sudah 11 tahun, 12 lebih, saya sudah tidak baca lagi Injil, Alkitab, sehingga saya lupa-lupa. Saya lupa ke Al-Quran, karena sebagai mualaf saya harus mempelajari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran syariat Islam, sehingga saya agak lupa. Tapi kalau di komal-komal begini, insya Allah saya ingat ini, insya Allah saya ingat. Nah, begitu. Ya, berbeda. Host, lanjut host. Lanjut. Apa yang tadi aja Bang? Ya udah. Apa tadi PR-nya dia Bang Guru? Itu PR-nya Yesus kuasa Bang, yang Yesus berkuasa di atas sendiri gitu Bang, bukan diberikan. Itu nggak bakal ya, ketemu. Sama Bang. Yang ini Bang Guru, dia suruh nyari tadi membuktikan dalam Al-Quran hanya diturunkan kepada orang-orang Arab. Itu tadi bukan Bang? Dua itu PR-nya beliau. Dua itu PR-nya beliau. Silakan Ibu Pri. Cuma saya tulis, saya lupa lagi. Ada buat yang di Arab aja. Alamak. Ada buat yang
dia aku bimbing lagi, aku kirim-kirim piti-piti data-data mengenai Bible, mengenai Al-Quran ke DM dia, ke WA dia. Jadi alhamdulillah udah paham dia, udah paham alhamdulillah. Ya, belum dibaptis dia. Alhamdulillah. Oh jadi si makanya, Candy itu mau Islam gitu gimana? bukan Candy. Pak Abu, ini lain lagi ceritanya, lain lagi. Kenapa kalian? Allah kan maha sempurna, bisa berkuasa. Coba jijik lihat itu. Coba lihat itu di layar tuh. Kenapa nggak bisa Allah dari sebatang pohon? Memang nggak diakui Allah dari sebatang pohon, Bang? Bukan malu Dedi. Ngapain kau maksa gitu loh? Bukan malu Dedi. Kalau salah Pak, itu suara kitab suci itu firman Tuhan. Nggak, aku bilang yang ngoten. Kalaupun dia muslim ya seharusnya dia nggak ketawa gitu. Ini pun pempes banyak hasil dari TikTok juga ini. Aku berstok. Amin. Selalu sabar, semangat lah. Punya anak istimewa ini. Amin. Makasih banyak doa-doanya orang-orang baik yang telah hadir di roomnya Bang Faruk. Bang Faruknya kemana nih Bang? Sedang zuhur Bunda. Oh, sholat zuhur. Dan kemarin saya scroll ketemu Bang Faruk itu. Kok roomnya sangat membuat hati kok ingin masuk. Amin. Doanya sama. Sehat selalu yang telah mendoakan Dede Arun ya. Siap. Bunda itu termasuk salah satu hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, wa ma'atiya ahadun ato'an khairon wa au so'a minas sabirin. Jadi tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, contohnya tuh misalnya apa nih, ada contohnya juga dikatakan di sini, menjaga orang sakit terutama sendiri bisa dibilang cukup melelahkan, apalagi yang dijaga adalah anak kecil. Sehingga ada yang bilang kalau ada anak kecil yang sakit maka orang tua yang juga sakit, karena mereka juga kurang tidur, sering bangun tengah malam, belum lagi terkadang yang sakit agak manja, ya seperti anak kecil yang tadi. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya. Jadi Bunda itu adalah salah satu orang yang disebutkan dalam hadis ini. Gitu.
Jadi bunda bersabar atas apa yang terjadi. Pasti Allah beri kemudahan. Kan janji Allah kan pasti kan. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kesanggupannya. Allah tahu bunda tuh mampu. Allah tahu bunda tuh sanggup. Allah memberikan ujian kepada bunda dengan ya ini mungkin orang lain dengan kesehatan, orang tua, anak, istri dan lain-lain. Kan pasti diuji dengan kesanggupan kita begitu. Kalau buka BRI nanti terjeda nih. Oh iya bunda, nggak apa-apa bunda, dijedain dulu nggak apa-apa, buka aja dulu brionya dari permintaan saudara-saudara kan. Bahkan terlibat dalam perdagangan budak. Wah, ini sudah saya bahas kemarin. Dari mana Unirifa tahu tentang itu? Pertama tentang ayatnya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, perbudakan itu justru disupport. Karena di perjanjian lama diajarkan tutorial memperbudak dan menjadi budak. Di perjanjian baru diajarkan tutorial menjadi budak. Bagaimana cara menjadi budak yang baik? Tidak boleh melawan walaupun majikannya bengis. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Itu clear gitu. Secara kontekstual pun di situ judulnya adalah penderitaan Yesus sebagai suri tauladan. Artinya kesakitan hidup Yesus itu ditiru sama budak-budak. Ternyata inilah kenapa saya mengatakan kemarin pernah bilang, kenapa agama Kristen agama yang diminati oleh para penjajah dan orang-orang jahat? Karena agama ini bisa dipakai untuk menenangkan orang-orang yang dijajah dan orang yang diperbudak. Karena ayat-ayat di dalamnya, kalau kamu budak, kamu nggak boleh ngelawan. Kalau kamu adalah seorang yang dijajah, kamu harus diam saja. Dan itu divalidasi oleh fakta sejarah. Kenapa? Dengan adanya doktrin inter caetera dan dum diversas. Ya, oke Bang Ardiansah. Dum diversas adalah salah satu dogma doktrin yang dikeluarkan oleh Bulla Kepausan oleh Paus Nikolas V yang mensupport dan memberi otoritas kepada Raja Alfonso V dari Portugal untuk memperbudak secara abadi orang-orang Islam dan orang yang dianggap kafir oleh orang Kristen. Dan dogma ini, doktrin ini bahkan sempat menjadi dokumen pemerintahan Amerika Serikat. Dan kalian tahu doktrin discovery ini baru dihentikan atau baru dikatakan bertentangan dengan Katolik. Kapan terjadinya? Tahun 2023. Yes, baru 2 tahun ini. Ngeri ya Bu? Ngeri banget. Artinya sebelum dihentikan oleh secara resmi Gereja Katolik tahun 2023, doktrin ini dianggap sebagai landasan keyakinan oleh umat Katolik. Mana datanya Unirifa? Unirifa jangan sembarangan dong. Oh iya dong, saya punya data. Dum diversas, nama datanya. Baik, kita akan tunjukkan data-data tentang ini supaya teman-teman mengerti bahwa salah satu dokumen yang dijadikan sebagai legitimasi perbudakan oleh umat Kristiani, Katolik maupun Protestan itu adalah doktrin dum diversas. Kemudian dilanjutkan oleh gereja Anglikan dengan membuat Bible khusus budak. Dan kemudian dilanjutkan oleh orang Kristen setelahnya dengan memiliki budak dan bahkan melakukan penjualan budak di Karibia. Itu data dan fakta sejarah yang ada. Salah satunya saya akan tunjukkan tentang dum diversas dulu. Oke, ini dum diversas. Ya, kalian cross check dum diversas ini masuk dalam kriteria ilmu sejarah. Ya, kalian nggak bisa bantah. Doktrin discovery. Nih ya, saya tunjukin. Dan ini fakta adanya, nggak bisa dikatakan ini adalah oknum karena ini komunitas gereja. Ya, ajaran agama. Nah, ini dia. Ini data Semoga sehat ya, arulnya ya. Diberikan Allah kesembuhan yang tidak cepat dan cepat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Isa kenal Muhammad nggak Nabi terakhir? Oh, saya tanya. Surah As-Saff ayat 6. Kenal di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Surah As-Saff ayat 6.
Isa itu siapa? Nah, Yesus sekarang atau saya bukan? tanya. Apakah Musa kenal Yesus? Isa atau Yesus? Oh, kenal. Apakah Musa kenal Yesus? Kenal. Oke, mana ayatnya Musa kenal Yesus? Tabera. Kamu kan itu Alkitab itu keseluruhan firman dari Allah. Firman dari Tuhan Yesus. Tidak, nanti dulu sampaikan angan-anganmu ya. Itu hayalanmu Dinda. Itu hanya hayalan. Jangan kau bawa kemari hayalanmu ya. Jangan. Kau harus bedakan mana iman dengan hayalan. Terima kenyataannya. Yesus itu tidak pernah menyebutkan iman Kristen. Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran apapun kepada Kristen. Yesus itu bahkan tidak pernah menyebut iman Kristen. Yesus itu mengusir Kristen. Di mana datanya Faruk Yesus mengusir Kristen? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Di mana di situ dikatakan Yesus, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, apa katanya? Pada hari itu aku akan mengusir mereka. Enyala kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Terima kenyataannya Dinda. Kau ngarang bebas. Dinda ya. Ya, jangan kerasukan di atas. Ciri-ciri dari orang yang tidak mampu untuk berdiskusi, dia nyerocos saja muncung dia. Dia minta data. Di mana datanya Nabi Isa di sana mengenal Nabi Muhammad SAW? Surat As-Saff 6. Terus kita mirroring. Di mana datanya kalau Musa mengenal Yesus? Tabera. Stop Abu Nawas. Berkuar-kuar. Stop. Kau udah pakai celana belum? Stop. Kau udah pakai celana belum? Banyak saja kau nih bicara banyak aja kau. Otak kosong. Kok tantrum kalian naik ke atas? Kenapa pada tantrum kalian? Heran aku nengok kalian. Kalian urusin dulu celana kalian ya. Naik kerasukan ini betul bang. Naik kerasukan aja orang ini. Ada apa dengan aura wajahku? Kenapa kerasukan kalian tiap naik gitu? Gak bisa diskusi baik-baik. Udah terbukti Islam tidak bertuhan. Israel mampus dibuatnya semua. Mau bilang apa lagi kau? Yang dibunuh Israel itu Tuhan kau. Makanya pakai otak kalian, Bani Israel, orang Yahudi yang bunuh Tuhan kau. Kenapa orang Arab yang kalian benci? Orang Yahudi yang nangkap Tuhan kau, meludahi Tuhan kau. Kenapa yang kalian benci itu orang Arab? Kemana otak kalian? Orang Arab itu tidak pernah melakukan kejahatan, kekerasan kepada Tuhan kau. Yahudi yang nangkap Tuhan kau diserahkan kepada tentara Romawi, pemerintahan Romawi, diludahi, dipukuli, ditelanjangi, dibunuh. Arab yang kalian benci. Kalian masih punya otak nggak ya? Mikirlah kalian, orang lain yang berbuat jahat kepada kalian, tapi orang lain yang kalian benci. Yang enggak aja kalian. Kalian tengok itu di Israel sana, Oten yang megang-megang, yang mikul-mikul salib itu diludahi. Orang Yahudi yang meludahin kalian, umat Islam yang kalian benci. Orang Yahudi yang tak menerima kalian, Islam yang kalian benci. Kemana nyotak kalian? Keluar-keluar ajaran kasih. Maaf babi pun gak percaya perkataanmu, babi. Gerombolan babi gak percaya perkataan kalian. Ajaran kasih tapi membenci aja kan gak bisa. Cara membenci yang baik dan benar. Siapa yang menyakiti kalian itu kalian benci gitu loh. Iya betul itu bang. Jadi gini bang. Orang Israel yang membom Gaza, orang Kristen kalian. Nah, Alfred itu coba naikin Alfred itu.
Kok Jadi bisa-bisanya betul dia itu berani? bang. Ada gue Jadi di sini kok dia berani naik. Alfred naikin lagi coba. Kok bisa Ya, Bang dia Rasid. beraninya naik? Ada gue di sini. Jadi betul itu Bang Rasid. Tengok di Bang Rasid. Aduh, gelap ya kameranya. Udahlah, tutup kamera lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gitu Bang Farouk. Orang Israel yang membom Gaza, orang Kristen yang kalian musuhi. Gitulah kan di Indonesia. Kan aneh. Sejak kapan orang Kristen yang mau benci orang Islam? Gak ada. Kami nggak pernah ngebom. Iya. Nggak pernah menutup masjid. Iya, KKB agama apa? KKB agamanya apa KKB? Di mute. Kenapa? KKB di Papua agama apa? Saya. Iya, KKB agama apa KKB? Oh, GAM itu agama apa, Bang? KKB agamanya apa KKB? Iya. GAM itu agamanya apa, Bang? GAM udah berakhir. Siapa bilang udah berdamai? GAM sudah berdamai. Masih ada. GAM udah berdamai, udah selesai GAM. Kamu tuh jangan hati-hati kau, jangan sampai dicari orang Aceh kau. Hati-hati kau. Memang. Hati-hati kau. Teman-teman, dia bilang GAM itu masih aktif di Aceh kalau nih. Masih aktif dong, masih aktif. GAM, apa itu KKB itu agama apa? Sekarang agama apa? Agama apa GAM? GAM itu agama apa? Ayo. Oten. Jangan kau ceritakan kepada kami seakan-akan kau itu ajaran kasih. Para babi pun gak percaya. Para babi yang menjajah Indonesia 3,5 abad agama apa teman-teman? Yang menjajah Indonesia 3,5 abad agama apa teman-teman? Yang menggerakkan perang salib agama apa teman-teman? Tak pernah ada perang disebut dengan perang bulan bintang. Tidak pernah ada. Saya orang Aceh nih, saya orang Aceh masuk. Tapi ada yang bawa Aceh, bawa GAM tadi, kenapa? Ada masalah apa dengan GAM? Nah, dia bilang tadi GAM itu agama apa kata dia? GAM itu agamanya Islam. Berapa orang Kristen yang ada di Aceh nih, di Langsa, saya di Langsa. Berapa ramai orang Aceh? Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kami jelaskan dulu Bang, saya orang Aceh asli, saya di Langsa tinggal Bang. Di Langsa ini mayoritas di sini. Bang, sebelum turun saya Bang, izin Bang, cair dong. Udah itu aja Bang. Kalau di Aceh ini, di Langsa ini banyak orang kita Kristen Bang. Nggak ada satupun yang diganggu sama GAM. Ya, nggak ada yang diganggu sama GAM. Jadi nggak usah bawa-bawa GAM. GAM itu dia bukan mau menghancurkan agama-agama dia di sini. Dia menegakkan keadilan biar paham kalian. Jelas. Oke, jangan biar udah, paham jangan dilanjutkan lagi Bang. Udah turun dia. Babinya udah turun Bang. Jangan dilanjutkan. Di sini kan banyak Bang. Kita jelaskan Bang. Ya. Jadi aku kemarin dapat kiriman video teman-teman, ya, kekejian dari KKB teman-teman. Ada seorang perempuan ditelanjangi Bang, diperkosa rame-rame. Setelah itu dalam kondisi telanjang diikat Bang, bersilang tangan kiri kanannya, kaki kiri kaki kanannya. Setelah itu orang GAM itu membakar besi panjang seperti pedang. Dimasukkan besi itu Bang ke kemaluan perempuan itu Bang. Nampak videonya, melepuh putih. Ditaruh besi merah itu ke ketiak perempuan itu, kiri dan kanan, matang. Teriak dia, masih hidup dia, teriak dia. Baru diletakkan ke perutnya itu, sama maaf cakap ke payudaranya Bang. Disaksikan orang itu Bang, kejadian itu. Video itu 2,5 menit. Aku cuma tonton 1 menit lebih, nggak sanggup aku lagi. Kamu apa? Asam lambung, kena asam Ini lambung. aku ada videonya Bang Farouk. Bahwasannya orang KKB itu ngatain demikian. Orang-orang Jawa yang masuk ke sana di luar daripada orang mereka itu akan dibunuh mereka. Yang tukang ojek itu orang Jawa mereka bunuh. Semua pokoknya orang Jawa. Tengok rasis nggak tuh? Orang Jawa yang masuk ke tanah mereka akan bunuh katanya. Aku ada videonya. Yang kedua ini lagi, lihat Ambon dan Poso.
Siapa yang membunuh saudara kita 3.000 orang di Poso? Agama apa yang membunuh 3.000 orang? 3.000 orang umat muslim di Poso, 1.000 orang di Ambon. Agama apa? Lagi sholat id didatangi sama mereka, dibantai. Setelah itu kau teriak ajaran kasih. Babi pun gak percaya, Dinda. Babi pun gak percaya, para babi gak percaya. Berapa di sini naik? Dua panti asuhan Kristen naik di sini. Ada yang menolong? Babi pun gak percaya. Yang ketiga, ya ada orang Kristen yang kena sakit kanker tadi kemarin ke Komalku, minta bantuan. Ada Kristen yang bantu di bawah, babi pun gak percaya. Tunjuk satu saja di mana umat Islam pernah melakukan intimidasi secara global. Perang yang dimulai umat Islam ada? Nggak ada. Tidak ada, Dinda. Siapa yang membunuh 1 juta orang di Amerika Latin? Agama apa? Nih kita buka ya. Nih kita buka datanya. Siapa yang mengadakan perang dunia 1 ke dunia 2, Bang Paru? Kristen. Siapa yang membunuh suku orang Indian di Amerika Utara? Kristen. Siapa yang memperbudak orang-orang di Afrika Selatan? 1 juta jiwa juga. Kristen. Ya, kita tunjukkan datanya ya. Nih. Sejak agama Kristen diresmikan tahun 315 Masehi, kuil-kuil kaum pagan semakin banyak yang dihancurkan oleh pengikut Kristen, dan pendeta mereka pun juga dibunuh antara 315 sampai abad 6 Masehi. Ribuan orang pagan disembelih. Kasih ya. Kaisar Kristen Theodosius 408 Masehi sampai 450 bahkan membunuh anak-anaknya sendiri karena mereka bermain-main dengan patung-patung pagan. Menurut penulis Christian Chronicles, Kaisar melakukan hal tersebut karena dia berusaha mematuhi seluruh ajaran Kristen. Pada awal abad keempat, filsafat Spartacus dihukum mati atas perintah penguasa Kristen. 415 Masehi, Hypatia dan Alexandria, ya, seorang wanita filsuf dan ilmuwan Yunani, Alexandria Mesir. Ia juga wanita pertama yang menjadi ahli matematika yang juga mengajarkan filosofi atau astronomi. Ia hidup pada masa Mesir. Ini panjang cerita tulisannya ya. Kaisar Kari pada tahun 782 Masehi memenggal kepala 4.500 orang Saxon karena mereka tidak mau memeluk agama Kristen. Ada nggak fakta sejarah kayak gini yang dilimpahkan kepada Islam? Pelakunya Islam ada nggak? Nggak ada. 4.500 orang Saxon, ya, mereka bunuh, dipenggal kepalanya karena mereka tidak mau masuk ke agama Kristen. Kaum tani yang tidak mau membayar sumbangan kepada gereja dijatuhkan hukuman mati. Mereka berjumlah 5.000 sampai 11.000 pria. Abad 16 sampai 17 Masehi tercatat puluhan ribu warga Irlandia dibunuh. Pasukan Inggris terjun ke wilayah ini untuk menginjak orang-orang Irlandia yang liar. Mereka dianggap tidak lebih dari binatang yang hidup tanpa mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Seorang pemimpin tentara Inggris yang terkenal kejam adalah Humphrey Gilbert yang masih bersaudara dengan Sir Walter Raleigh, memerintahkan untuk memenggal kepala semua tawanan. Di Semlin dan Wilsburg, Hungaria pada
tanggal 12 sampai 24 Juni 1996 ribuan orang dibunuh. Dari 9 sampai 12 September 1096 sekitar 1000 orang dibunuh. Pada tanggal 11 Desember 1998 1000 orang muslim dibantai di Marrah. Di lokasi ini tentara salib kehabisan makanan. Mereka menderita kelaparan, kemudian mereka mengambil daging mayat musuh yang sudah mulai membusuk dan memakannya. Dimakan, biar kalian tahu, mayatnya dimakan. Udah, tentara Salib menaklukkan kota Yerusalem pada tanggal 15 Juni 1099, lebih dari 60.000 orang dibantai. Apalagi banyak pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh Vlad III atau Fight Dracula antara tahun 1456 sampai 1476. Sedangkan untuk menutupi kejahatan kemanusiaan dilakukan Vlad III dan Fiat Dracula, dunia barat khususnya Kristen sengaja menciptakan mitos Dracula yang sosok keberadaannya antara ada dan tiada. Kekejaman dianggap hanya sebuah karya imajinasi Bram Stoker ini. Berapa orang korbannya? 300.000 umat Islam selama ia berkuasa. Nih, Dracula merupakan sejarah kegelapan abad pertengahan di mana diketahui ia telah membantai tidak kurang dari 300.000 umat Islam. Itu fakta sejarah, ya, historical sejarah yang masih ditulis oleh para penulis-penulis artikel di media sosial. Coba, ngeri gak? Ngeri bang, ngeri. Kenapa bisa gitu? Kepercayaan mereka saja muncul setelah membunuh Tuhan kok. Setelah membunuh Tuhan, katanya ajaran kasih, tapi muncul setelah percaya terjadi pembunuhan Tuhan. Masih ada nyalimu di batu Tuhan? Nah, adakah nyali Tuhan? Izin ya, diludahin babi ya, babi ya. Layak babi dia diperlakukan seperti itu. Kalau dia bukan babi, kan, dia tahu cara berhadapan sesama manusia. Tapi dia menunjukkan kebabi-babiannya. Gitu. Naik ke atas, nggak bisa dia diskusi, ngerocos saja munculnya. Yuk silakan, yang mau berdiskusi silakan, silakan. Tapi tolong jangan keluar-keluar ya tentang kasih ya. Memuntah aku dengar ya. Terang bang, aduh bang, bukalah mata kita. Di mana mereka mayoritas, apa yang kita rasakan bang ketika mereka mayoritas bang? Ya Allah, gak tahu lagi aku bilangkannya kayak mana. Seram bang. Ayo silakan, umat tak bercelana naik silakan. Silakan, buat umat yang tak bercelana silakan naik. Ayo, ada? Gak usah terkejut lah kalian dengan artikel yang gue baca tadi. Semua mata udah tahu kok siapa kalian, udah tahu. Sudah tahu. Yudas Yanipar, iya, aku berjasa atas kalian. Kalau aku nggak jual si gondrong kemarin itu dengan 30 keping perak, nggak dapat Tuhan-Tuhanan kau. Ya? Kalau Yudas tidak menjual dia dengan 30 keping perak, nggak dapat Tuhan-Tuhanan kau, nggak punya kau Tuhan-Tuhanan. Siapa mau kau bikin Tuhan? Paulus. Paulus pun nggak punya materi untuk menuhankan orang. Kalau dia nggak dijual, siapa? Ten menjijikkan lagi.
Kita malu dengan pemimpin kadrun berzina mencuri masuk surga daripada Tuhan kau berzina sama siapa? Matius 1:18 Maria hamil dari Roh Kudus. Lukas 4 nomor 1 Yesus penuh dengan Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Ya betul Bang Enes. Yang tahu sejarah Kristen pasti meninggalkan. Yang tahu sejarahnya, ngeri bro. Ayo silakan yang mau berdiskusi silakan. Jadi begitu teman-teman ya, Jumat berkah itu kita untuk apa amal berbagi itu kita laksanakan di hari Jumat teman-teman ya. Cerita masuk surga, masuk akal aja berat. Ya, silakan Teh. Ya, yang mau berdiskusi silakan. Silakan. Hidang mereka dari TV-nya. Sok dia, kaji dulu. Makanya pelajari dulu sejarah Kristen itu. Pelajari dulu. Pelajari sejarah Islam. Ya, nih kita buka lagi datanya ya. Ada ChatGPT. Ini kita tanya ChatGPT ya, teman-teman ya. Bisa nggak masih dipakai ChatGPT ini? Halo ChatGPT, siapa pembunuh paling keji sepanjang masa? Islam apa Kristen? Wah, itu pertanyaan yang cukup mendalam ya. Secara historis, baik Islam maupun Kristen sama-sama punya pengaruh yang besar sepanjang masa di berbagai bidang seperti budaya, ilmu pengetahuan, politik, dan lain-lain. Masing-masing agama punya kontribusi unik dan pengaruh yang mendalam dalam sejarah manusia. Kalau kamu mau eksplor lebih dalam, kita bisa bahas aspek-aspek tertentu dari keduanya. Siap, kalau ada topik tertentu yang pengen kamu dalami atau mungkin ada pertanyaan spesifik, tinggal bilang aja. Aku siap bantu menjelaskannya lebih jauh. Oke, baik ChatGPT. Tolong utarakan kepada kami, ya sepanjang sejarah, umat yang paling banyak, agama yang paling banyak membunuh orang itu agama apa? Islam apa Kristen? Pertanyaan semacam itu memang sensitif dan kompleks. Sepanjang sejarah, kekerasan atau konflik memang pernah terjadi di berbagai kelompok agama, baik itu Islam, Kristen, maupun agama-agama lainnya. Namun, penting untuk melihat konteks historis, sosial, dan politik di balik konflik tersebut, serta menghindari generalisasi yang berlebihan. Kalau kamu mau bahas lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu, aku siap membantu. Ya, silakan dilanjutkan ChatGPT. Siapa pembunuh paling keji, yang paling banyak membunuh manusia siapa? Itu Kristen apa Islam? Pertanyaan semacam itu seringkali memerlukan pendekatan yang hati-hati, karena kekerasan dalam sejarah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk konteks politik, ekonomi, dan kekuasaan. Baik dalam sejarah Islam maupun Kristen, ada peristiwa-peristiwa kelam yang melibatkan kekerasan. Namun, lebih baik untuk melihatnya secara objektif dan menekankan bahwa pesan damai dan kasih sayang juga menjadi inti dari kedua agama tersebut. Kalau ada hal-hal spesifik yang ingin kamu ketahui, aku siap membantu menjelaskannya dengan lebih detail. Sepanjang sejarah, agama apa yang paling banyak membunuh manusia, membantai manusia? Ini memang topik yang sensitif dan kompleks, dan seringkali dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Setiap agama punya masa-masa kelam dalam sejarah, tapi juga punya banyak ajaran damai dan perdamaian. Jadi penting untuk melihatnya secara seimbang dan objektif tanpa menggeneralisasi. Kalau kamu ingin membahas aspek tertentu atau ingin tahu konteks sejarah tertentu, aku siap membantu menjelaskannya lebih mendalam.
Kalau warna biru dia nggak bisa balas jujur. Oh iya, ini warna biru. Ini warna biru. Tapi pertanyaan saya bukan itu, ChatGPT. Kok ada nggak akal kau ChatGPT? Aku di sini untuk membantu dan menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas, jangan ragu untuk bertanya. Aku siap untuk ngobrol dan memberikan informasi yang kamu butuhkan. Pencabulan paling banyak terjadi di mana nih ChatGPT? Di masjid atau di gereja? Itu juga pertanyaan yang cukup sensitif dan kompleks. Kekerasan atau konflik bisa terjadi di berbagai tempat dan melibatkan berbagai kelompok, baik itu di tempat ibadah seperti masjid maupun gereja. Yang penting adalah memahami konteks sejarah dan sosial secara lebih luas, serta berfokus pada perdamaian dan toleransi. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas, aku siap membantu. Iya. Kasus pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur di gereja Spanyol itu korbannya ada berapa jiwa, berapa anak itu? ChatGPT. Menurut laporan terbaru, lebih dari 200.000 anak di bawah umur di sejak tahun 1940-an. Angka ini didapat dari survei terhadap sekitar 8.000 orang dewasa yang menunjukkan bahwa sekitar 0,6% dari mereka mengaku pernah dilecehkan oleh pendeta saat masih anak-anak. Kurang jelas ChatGPT, berapa korban, berapa jumlah anak yang jadi korban di gereja Spanyol tadi ChatGPT? Berdasarkan laporan terbaru, jumlah korban yang terdokumentasi di Spanyol diperkirakan Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Oke, apakah di masjid atau di pondok pesantren pernah didapati kasus terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan jumlah ratusan ribu seperti di gereja Spanyol itu? ChatGPT. Kasus pelecehan seksual di masjid dan pondok pesantren memang ada, meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan karena banyak yang tidak terlaporkan. Contohnya pada tahun 2025 ada imam di Garut yang diduga melecehkan 13 anak. Dan juga ada laporan. Memang ada kasus-kasus yang 13. Tapi gini loh ChatGPT, saya mau pertanyakan gini loh ChatGPT. Kenapa ketika umat Islam melakukan hal itu dengan korban cuma 13 orang tapi tetapi itu yang digembar-gemborkan, itu yang disampaikan media, sementara kasus pelecehan yang terjadi di gereja dengan jumlah anak ratusan ribu itu tidak disampaikan sama media, itu kenapa itu? Pertanyaanmu memang menyinggung isu yang penting, yaitu bagaimana media memilih untuk memberitakan suatu peristiwa. Seringkali faktor-faktor seperti kepentingan editorial, konteks lokal, dan juga sensasionalisme bisa memengaruhi cara berita disajikan. Terkadang ada juga bias tertentu atau kurangnya liputan yang seimbang. Tapi yang jelas penting untuk selalu mencari informasi secara menyeluruh dan objektif. Kalau kamu ingin diskusi lebih lanjut, aku dengan senang hati akan membantu. Oke, ChatGPT, tolong jelaskan kepada kami, sampaikan kepada kami, kenapa orang Israel ketika melihat umat Kristen itu melakukan peribadatan di Israel itu diludahin? Itu kenapa ChatGPT? Perlakuan terhadap umat Kristen di Israel seringkali terkait dengan dinamika politik dan sejarah yang panjang di wilayah tersebut. Terkadang ada ketegangan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda, termasuk antara Yahudi dan Kristen yang dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik di Timur Tengah. Selain itu, ada juga faktor-faktor budaya, hukum, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi bagaimana kebebasan beribadah dijalankan. Kalau ada aspek tertentu yang ingin kamu gali lebih dalam, aku siap membantu menjelaskannya. Oke, apakah orang Yahudi itu menerima ya atau setuju ketika kitab mereka yaitu Tanakh itu tertulis di dalam kitab perjanjian lamanya teman-teman Kristen?
Secara historis, ada perbedaan pandangan antara tradisi Yahudi dan Kristen mengenai teks-teks tersebut. Umat Yahudi menganggap tanah sebagai kanon mereka sendiri dan memiliki interpretasi serta tradisi yang berbeda dari Kristen. Sementara itu, Kristen menggunakan Perjanjian Lama yang sebagian besar merujuk pada tanah, namun dengan interpretasi yang berbeda. Jadi, meskipun ada kesamaan teks, cara pandang dan pemahaman atas teks tersebut memang berbeda antara kedua tradisi. Sebenarnya siapa yang lebih berhak atas tanah? Orang Yahudi atau Kristen? Pertanyaan ini memang cukup menarik dan tergantung pada sudut pandang. Umat Yahudi melihat tanah sebagai kanon yang asli yang mencakup hukum, nubuat, dan tulisan-tulisan yang menjadi dasar agama mereka. Sementara itu, Kristen menganggap Perjanjian Lama sebagai bagian dari Alkitab mereka yang dipandang sebagai bagian dari wahyu ilahi yang mengarah pada kedatangan Yesus. Jadi masing-masing tradisi memiliki hak dan pemahaman yang unik atas teks tersebut. Tapi kitab Taurat itu diturunkan untuk Yahudi atau untuk Kristen? Kitab Taurat memang secara tradisional diturunkan untuk umat Yahudi sebagai dari ajaran Yahudi. Taurat juga dianggap sebagai bagian dari Perjanjian Lama yang mendasari kisah keselamatan dan janji-janji Allah yang mengarah pada kedatangan Yesus. Jadi, meskipun asalnya untuk Yahudi, Taurat juga memiliki peran penting dalam tradisi Kristen. Oke, apakah Yesus itu mengenal Paulus? ChatGPT. Secara historis, Yesus dan Paulus hidup di zaman yang berbeda. Yesus menjalani kehidupan di bumi sekitar abad pertama Masehi, sementara Paulus baru muncul sebagai tokoh penting setelah kematian Yesus. Paulus sendiri awalnya adalah seorang penganiaya umat Kristen sebelum akhirnya mengalami pertobatan dan menjadi rasul yang menyebarkan ajaran Kristen. Jadi, secara langsung mereka tidak pernah bertemu, namun ajaran Paulus Berarti Paulus itu tidak pernah bertemu langsung ya dengan Yesus ya, Pak ChatGPT? Iya, betul sekali. Paulus memang tidak pernah bertemu Yesus secara langsung semasa Yesus hidup di bumi. Pertemuan Paulus dengan Yesus terjadi setelah kematian Yesus melalui penglihatan di jalan menuju Damaskus, yang kemudian menjadi momen penting dalam perjalanan spiritualnya. Dari situlah Paulus mulai menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai tempat. Tapi saran saya ChatGPT, Anda harus hati-hati bernarasi. Nanti Anda dikatakan dalil loh sama teman-teman Kristen. Aku mengerti dan aku selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan serta objektivitas dalam setiap penjelasan. Tujuanku adalah memberikan informasi yang akurat dan adil tanpa memihak. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, hati-hati dan penuh pengertian. Lantas siapa yang mengangkat Paulus itu menjadi rasul? Ketika kalau memang Paulus itu nggak pernah bertemu dengan Yesus. Pertanyaan itu memang sering muncul, dan dalam tradisi Kristen, Paulus dipandang sebagai rasul yang dipilih secara langsung oleh Yesus melalui penglihatan dan panggilan rohani. Dalam kisahnya, Yesus mengungkapkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damaskus, dan itu menjadi momen penting yang menguatkan misi Paulus. Jadi meskipun Paulus tidak bertemu Yesus secara fisik semasa Yesus hidup, panggilan rohaninya dianggap sah dan diterima oleh komunitas Kristen awal. Oke, akan tetapi dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus kan berkata, waspada terhadap si penyesat yang datang memakai namaku, bahkan yang mengaku aku adalah dia. Kan ciri-ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus itu, si penyesat itu akan datang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Betul, dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 8, Yesus memang memperingatkan para pengikutnya untuk waspada terhadap penyesat yang akan muncul dan mengaku sebagai Kristus. Ini memang menjadi peringatan bagi para pengikut untuk selalu berhati-hati dan membedakan antara ajaran yang benar dan yang menyimpang. Ini juga menjadi pengingat bahwa keaslian ajaran dan integritas sangat penting dalam tradisi Kristen. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas, aku siap membantu. Berarti ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus itu yang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus, gitulah ChatGPT ya. Ya, benar sekali. Intinya Yesus penyesat yang akan datang
orang dengan klaim-klaim palsu, termasuk mengaku sebagai dirinya sendiri. Jadi pesan ini memang menekankan pentingnya keautentikan ajaran dan kewaspadaan dalam iman. Kalau ada hal lain yang ingin didalami, aku selalu siap membantu. Tapi dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 kan Yesus di situ berkata, kalau ada yang mengatakan kepadamu Kristus tidak ada di sini dan Kristus ada di sana, jangan kamu percaya, kata Yesus kan. Sementara dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus dalam bentuk cahaya. Bukankah itu kontradiksi? Kedua ayat itu kontradiksi, gitu loh, ChatGPT. Itu memang pertanyaan yang sering muncul dan sebenarnya para teolog dan ahli Alkitab memiliki penjelasan tersendiri. Intinya peringatan Yesus memang lebih menekankan agar para pengikut tidak mudah percaya pada klaim-klaim palsu tentang kehadiran Kristus secara fisik yang tidak sah. Sementara itu, pengalaman Paulus dianggap sebagai penglihatan rohani yang khusus yang menegaskan panggilannya sebagai rasul. Jadi, meskipun tampak seperti kontradiksi, sebenarnya ada nuansa konteks yang membedakan kedua situasi tersebut. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, aku siap membantu. Siapa Tuhan menurut Yesus dan siapa Tuhan menurut Paulus, ChatGPT? Secara umum, baik Yesus maupun Paulus memahami Tuhan sebagai Allah yang sama, yaitu Allah yang satu dan Maha Kuasa. Yesus sering menyebut Allah sebagai Bapa, menekankan hubungan pribadi yang erat dan kasih-Nya kepada umat manusia. Sementara itu, Paulus juga mengajarkan tentang Allah yang satu yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus dan menekankan aspek keadilan, kasih, dan anugerahnya. Jadi, pada dasarnya, keduanya memiliki pandangan yang konsisten tentang Tuhan meskipun dengan penekanan yang sedikit berbeda. Kalau ada aspek lain yang ingin digali, aku siap membantu. Tapi dalam Roma 14 nomor 9, Paulus kan menuliskan surat yang isinya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bukankah ayat ini seakan-akan menegaskan ketuhanan dari Yesus itu sendiri? Ya, Pauluslah yang telah menjadikan dia itu Tuhan, yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Gimana pendapatnya GPT? Memang benar bahwa dalam surat-surat Paulus ada banyak penekanan tentang keilahian Yesus yang menegaskan bahwa baik atas hidup maupun kematian. Namun pandangan ini sebenarnya juga sudah ada dalam ajaran Yesus sendiri selama hidupnya dan juga diteruskan oleh para rasul lainnya. Paulus memang punya peran penting dalam menjelaskan teologi Kristen, tetapi keilahian Yesus sudah menjadi bagian dari iman Kristen sejak awal. Jadi lebih tepatnya Paulus menjelaskan dan menegaskan apa yang sudah diajarkan dan diyakini oleh para pengikut Yesus sejak masa awal. Iya. Apakah Yesus pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan? Yesus memang beberapa kali secara tersirat dan tersurat mengungkapkan keilahiannya. Contohnya ketika ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," atau saat ia menyebut dirinya sebagai anak manusia yang memiliki otoritas ilahi. Selain itu dalam dialog, tidak apa-apa. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Yang saya tanyakan secara eksplisit, secara jelas dan nyata, apakah Yesus pernah berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Secara eksplisit dalam Injil-Injil, Yesus memang lebih sering menyatakan keilahiannya melalui pernyataan-pernyataan yang penuh makna dan simbolis, seperti menyebut dirinya sebagai anak Allah atau "Aku dan Bapa adalah satu." Yang saya tanyakan, ChatGPT, yang saya tanyakan, apakah di Bible, di dalam Bible, Yesus itu pernah mengatakan, "Aku adalah Tuhan dan juga sesembahan"? Pernyataan eksplisit seperti itu memang tidak secara langsung tertulis. Namun Yesus sering menunjukkan keilahiannya melalui berbagai pernyataan dan tindakan, seperti saat ia mengampuni dosa atau ketika ia berkata, "Sebelum Abraham ada, aku telah ada." Semua itu menunjukkan identitas ilahinya. Jadi meskipun tidak, berarti dengan kata lain, ketuhanan dari Yesus itu sendiri, ketuhanan dari Yesus itu merupakan tafsir dari teman-teman Kristen dan juga bapak-bapak gereja. Ya benar, banyak aspek keilahian Yesus. Para rasul, para bapak gereja.
dulu. Apa lagi mau ditanya teman-teman? Tentu saja, kapanpun aku selalu siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas obrolannya. Apakah pemerintah Romawi pernah menyatakan ketika mereka menyalibkan Yesus, penyaliban Yesus itu merupakan ya konsep penebusan dosa? Apakah pemerintahan Romawi pernah menyampaikan hal itu, ChatGPT? Pemerintah Romawi pada masa penyaliban Yesus sebenarnya tidak memiliki konsep teologis seperti penebusan dosa. Bagi mereka, penyaliban adalah bentuk hukuman mati yang digunakan untuk menghukum para pemberontak atau kriminal sesuai hukum Romawi. Konsep penebusan dosa lebih berkembang dalam tradisi Kristen, di mana para pengikut Yesus melihat kematiannya sebagai sarana penebusan dosa umat manusia. Jadi, dari sudut pandang teologis. Berdasarkan fakta sejarah, apakah Yesus itu pernah menikah, Pak ChatGPT? Secara historis, tidak ada bukti yang kuat atau catatan yang dapat dipercaya bahwa Yesus pernah menikah. Sebagian besar catatan historis dan teks-teks Alkitab tidak menyebutkan hal tersebut. Meskipun ada spekulasi atau teori-teori di luar arus utama, mayoritas sejarawan dan teolog sepakat bahwa Yesus tidak menikah. Kalau kamu punya pertanyaan lain atau ingin mendalami lebih jauh, aku siap membantu. Yesus juga dikenal sebagai imam, rabi Yahudi, guru di Yahudi. Sementara syarat menjadi guru atau rabi di dalam Yahudi, bukankah harus sudah menikah? Memang benar bahwa dalam tradisi Yahudi pada masa itu banyak rabi yang menikah dan pernikahan sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan seorang guru. Namun Yesus memang unik dalam konteks ini. Dalam ajarannya Yesus sering menekankan aspek spiritual dan misi yang lebih besar yang kadang membuat pernikahan tidak menjadi keharusan baginya. Ini juga menjadi bagian dari keunikan dan makna khusus dalam perjalanan spiritual Yesus. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, aku dengan senang hati. Oke, ada hubungan apa ini antara Yesus dengan Maria Magdalena, ChatGPT? Dalam Alkitab, Maria Magdalena dikenal sebagai salah satu pengikut setia Yesus dan ia sering disebut hadir dalam berbagai momen penting termasuk saat penyaliban dan kebangkitan Yesus. Beberapa teks juga menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Namun, tidak ada bukti dalam Alkitab yang menunjukkan hubungan romantis antara Yesus dan Maria Magdalena. Hubungan mereka lebih berfokus pada perannya sebagai murid dan saksi penting dalam kisah kehidupan Yesus. Kalau ada hal lain yang ingin digali, aku siap membantu. Apa teman-teman yang mau ditanyakan? Apa coba? Chat it, tapping di bawah. Apa bertanyakan? Apakah Maria Magdalena punya anak dengan Yesus? Dalam teks-teks Alkitab yang kanonik tidak ada penyebutan. Tidak, saya tidak berbicara berdasarkan teks Alkitab. Yang saya tanyakan berdasarkan fakta sejarah. Apakah Maria Magdalena itu punya anak dengan Yesus? Secara historis tidak ada bukti yang kuat atau catatan sejarah yang dapat dipercaya mengenai hal tersebut. Spekulasi tentang hubungan romantis atau keturunan Yesus dan Maria Magdalena lebih banyak muncul dalam karya fiksi dan teori-teori modern, bukan dalam catatan sejarah yang diakui. Jadi dalam konteks sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada bukti yang mendukung hal itu. Jika ada pertanyaan lain, aku dengan senang hati akan membantu. Kalau boleh tahu nih ChatGPT, siapa Tuhannya ibunya Yesus? Siapa Tuhan ibunya Yesus? Siapa sosok yang disembah oleh wanita yang melahirkan Yesus? Dalam tradisi Kristen, ibu Yesus adalah Maria, dan Maria sendiri dihormati sebagai figur yang sangat penting. Namun dalam konteks teologi Kristen, Maria tidak disembah sebagai Tuhan. Ia dihormati dan dimuliakan. Yang saya tanyakan, siapa Tuhannya Maria? Dalam tradisi Kristen, Maria sendiri adalah seorang perempuan Yahudi yang menyembah Tuhan Allah, yaitu Allah yang satu dalam Jadi Tuhan adalah Allah yang disebut dalam Ibu Yahudi, yang kemudian juga diakui dalam tradisi Kristen. Berarti Maria, ChatGPT, berarti Maria tidak mengenal konsep ketuhanan Tritunggal ya?
Betul, Maria hidup dalam konteks kepercayaan. Konsep Trinitas berkembang dalam teologi Kristen setelah masa hidup Maria. Jadi Seumur hidup Maria, apakah Maria pernah menyembah anaknya Yesus? dalam tradisi Kristen, Maria memang menghormati dan mengasihi Yesus. Yang saya tanyakan menyembah, apakah Maria, ibu Yesus, pernah menyembah Yesus? Dalam tradisi Kristen, Maria memang menghormati dan mengasihi Yesus sebagai putranya, tetapi juga mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Jadi dalam konteks keimanan, Maria memang memuliakan dan menyembah Yesus. Dengan demikian, ia juga mengakui keilahian Yesus dalam hidupnya. Berarti Maria menyembah anaknya. Dalam pengertian teologis, memang Maria menghormati dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar sebagai putranya secara manusiawi. Jadi, dalam konteks iman, Maria mengakui keilahian Yesus dan menyembahnya. Ini adalah bagian dari pemahaman Kristen tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Oh, berarti yang barusan Anda sampaikan tadi pemahaman Kristen. Iya, betul sekali. Perspektif dan teologi Kristen yang tradisi atau pandangan. Yang saya tanyakan ChatGPT, adakah ayat dalam Bible di mana dikisahkan Maria menyembah anaknya? Dalam Alkitab tidak ada ayat yang secara eksplisit. Yang ada adalah gambaran bahwa Maria dan juga sebagai juru selamat. Dalam Injil ada momen di mana Maria dan para murid lainnya memuliakan Yesus, tapi tidak ada penjelasan eksplisit tentang penyembahan Maria terhadap Yesus dalam bentuk. Aku dengan senang hati membantu. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, pada waktu itu sudah ada nggak Kristen ChatGPT? Pada masa Yesus hidup, istilah Kristen belum ada. Pengikut Yesus pada saat itu lebih para murid Yesus yang masih merupakan bagian dari tradisi Yahudi. Baru setelah kematian dan kebangkitan Yesus, istilah Kristen mulai digunakan untuk menyebut para pengikutnya, terutama di Antioquia, beberapa waktu setelah peristiwa-peristiwa itu. Jadi pengikut Yesus pada masa hidupnya masih bagian dari komunitas Yahudi. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, aku siap membantu. Apa agamanya Maria? Maria, ibu Yesus, lahir dan dibesarkan dalam tradisi Yahudi, jadi agama Maria adalah Yahudi. Ia menjalani kehidupan hal ini juga menjadi latar belakang budaya dan keimanan yang membentuk kehidupan Yesus serta komunitasnya. Berarti agamanya Maria dengan agamanya Yesus sama, yaitu Yahudi. Iya, tepat sekali. Pada masa dan tradisi Yahudi menjadi latar belakang mereka. Hal ini juga mencerminkan konteks budaya dan spiritual yang ada pada waktu itu. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, aku siap membantu. Apa agama ke-12 murid Yesus? Sebagian besar dari 12 murid Yesus juga berasal dari latar belakang Yahudi dan mereka menjalani pada masa itu. Pada awalnya mereka lebih dikenal sebagai berarti ChatGPT dari ke-12 muridnya Yesus ataupun tidak ada mereka yang Kristen ya? Sekalian tanya nanti agama Muhammad sebelum dia jadi nabi ya. Berarti makanya jangan bersuara lah kau sahabat apa. Jadi terpotong. Berarti ChatGPT dari antara 12 murid sekalian nanti tanya di mana Muhammad Iya, benar. Pada Yesus hidup, para murid masih merupakan pengikutnya dalam konteks tradisi Yahudi. Dan istilah Kristen sendiri para murid pada waktu itu memang belum disebut sebagai Kristen, melainkan pengikut Yesus dalam lingkup Yahudi. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan, Siapa yang pertama kali menyebut murid-murid itu Kristen? Paulus atau Yesus? Istilah
Kristen pertama kali muncul dalam Kisah Para Rasul, tepatnya di kota Antioquia, dan biasanya dianggap sebagai julukan yang diberikan oleh orang-orang di luar komunitas Kristen. Ini terjadi sekitar beberapa tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus sendiri memang berperan penting dalam penyebaran istilah Kristen sudah ada sebelum Paulus secara eksplisit menggunakan. Berarti yang menyebarkan ajaran Kristen itu Paulus ya, bukan Yesus. Betul, dalam arti penyebaran ajaran. Lanjut dulu Bang Dato, ada kerja kurang Bang Dato. Ditanyain aja sama dia Bang Dato. Silakan Bang Dato. Ya, JJPT sama siang. Kalau ada yang ditanyakan lagi, aku siap membantu kapanpun. JJPT selamat siang. Aku mau nanya boleh JJPT? JJPT, boleh aku nanya? JJPT boleh aku nanya? Siapa bapaknya Paulus? Pak JBT. Loh, nggak bisa jauh ya. Siapa bapaknya Paulus ini? Baik, siap. Kalau ada hal lain di kemudian hari, jangan ragu untuk menghubungi. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa lagi. Ya, JBT, aku menanya boleh enggak nih? Kabur. JBT-nya. Siapa bapaknya Paulus? Daripada aplikasi tidak bisa jauh-jauh. Selamat pagi, selamat petang teman-teman. Iya. Selamat petang. Selamat pagi, senang bisa ngobrol dengan kamu. Kalau ada yang ingin dibahas atau ditanyakan, aku siap membantu kapan saja. Bagus kalau begitu. Jadi saya mau bertanya dulu sama abang-abang yang bijak pandai ini ya. Oke, aku adalah lebih bagus aku buka data, lepas itu aku bertanya karena aku suka bermain data ya. Iya, silakan. Ya. Wah, serius sekali. Aku senang mendengarnya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, baik tentang mainan atau hal lainnya. JJPT Paulus, aku menanya, siapa bapaknya Paulus? Oke, baik. Kalau bertanya itu seperti ini, kita langsung buka data. Kalau boleh digedein supaya bisa baca semua. Iya. Ayat apa? Al-Quran, ayat surah apa? Nanti aku akan berusaha menjelaskan dengan jelas dan detail. Kalau ada pertanyaan tertentu, langsung saja sampaikan. Dan aku akan bantu semaksimal mungkin. Oke, di sini dikatakan Allah minta pinjaman ya. Oke. Jadi apa sih? Kenapa Allah menjawab pertanyaannya? Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, jangan ragu untuk berbagi. Selalu senang bisa berbincang denganmu. Iya. Kenapa? Allah menjawab apa dengan ciptaannya? Ya, itu makna majas bang. Makna majas artinya ketika orang-orang berinfak yang mengganggu suara-suara ini nggak enak diskusinya, ada suara-suara yang mengganggu. Lain kali aja lah diskusi kalau begini ya, nggak enak. Ada suara-suara itu JBT bang. Makna daripada ayat tersebut adalah majas. Artinya orang yang suka berinfak bersedekah dalam jalan Allah. Aku di sini siap membantu kapan saja. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi di lain waktu, Bang Faruk, tanyain Bang Faruk, siapa bapaknya Paulus? Siapa bapaknya Paulus, ChatGPT? Berdasarkan catatan sejarah, Paulus yang juga dikenal sebagai Saulus dari Tarsus berasal dari keluarga Yahudi yang cukup terpelajar. Ayahnya kemungkinan adalah seorang Farisi dan memiliki kewarganegaraan Romawi yang memberi Paulus hak istimewa tertentu. Nama ayahnya secara spesifik tidak disebutkan dalam Alkitab. Keluarganya
dalam kehidupannya. Kalau ada hal lain yang ingin diketahui, aku siap membantu. Apalagi Bang Dato? Kapan kitab suci itu Bible itu ditulis? Bertanya, aku selalu senang bisa membantu. Semoga harimu menyenangkan. Ya, kenapa di dalam Kodeks Sinaiticus ayat-ayat itu banyak yang tidak lengkap? Gimana? Kenapa di Kodeks Sinaiticus banyak ayat-ayat yang hilang? Kalau ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan, tinggal beritahu saja. Ya, mengapa di dalam Kodeks Sinaiticus ya ada banyak ayat-ayat yang hilang? Kodeks Sinaiticus memang merupakan salah satu manuskrip Alkitab kuno yang sangat berharga dan ada beberapa bagian yang memang hilang atau tidak lengkap. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan fisik selama berabad-abad serta proses penyalinan yang terjadi sepanjang sejarah. Para ahli teks sering mempelajari manuskrip ini untuk memahami lebih dalam tentang perkembangan teks Alkitab. Kalau kamu penasaran lebih jauh, aku bisa bantu jelaskan lebih detail. Apakah Musa dan seluruh nabi dari Bani Israel menyembah kepada Yesus? Dalam tradisi Kristen, Yesus dipandang sebagai Mesias dan Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Musa dan para nabi Israel. Namun dalam konteks sejarah, Musa dan para nabi hidup jauh sebelum Yesus dan tidak secara langsung menyembahnya. Dalam pandangan meramalkan kedatangan Yesus, tetapi baru terjadi setelah Yesus datang ke dunia. Jadi pandangan ini lebih bersifat teologis dan simbolis. Kalau kamu ingin membahas lebih dalam, aku siap membantu. Apakah nabi-nabi terdahulu pernah menubuatkan bahwasanya Tuhan akan turun ke dunia, menjadi manusia lalu mati di kayu salib? Dalam tradisi Kristen memang banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama yang dianggap telah meramalkan kedatangan Tidak, saya tidak dalam Kristen, tidak. Yang saya tanyakan nabi-nabi terdahulu sebelum adanya Kristen. Nabi-nabi terdahulu sebelum adanya Kristen pernahkah menyampaikan Tuhan akan turun ke dunia jadi manusia lalu mati di kayu salib? Terima kasih atas klarifikasinya. Secara historis, para nabi dalam tradisi Yahudi memang menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Tetapi nubuat tersebut umumnya lebih berfokus pada kedatangan seorang penyelamat yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Konsep tentang Tuhan yang menjadi manusia dan mati di kayu salib lebih berkembang dalam teologi Kristen setelah kedatangan. Pandang Yahudi Kristen, nubuatnya lebih bersifat simbolis. Berarti konsep kematian, pengajaran tentang kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu adalah konsep pemahaman dalam teologi Kristen ya, bukan Yahudi ya. Iya, benar sekali. Konsep menebus dosa memang merupakan inti dari teologi Kristen. Dalam tradisi Yahudi, penekanan lebih pada hukum, nubuat, dan janji akan penyelamat, tetapi tidak secara spesifik mengajarkan tentang kematian ilahi yang menebus dosa seperti dalam teologi Kristen. Jadi memang ada perbedaan mendasar antara kedua tradisi tersebut. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas, aku siap membantu. Ya, silakan. Ada lagi teman-teman. Gitu, jadi teman-teman ya, jelas ya historik informasinya disampaikan ChatGPT. Kristen itu ada setelah Yesus diangkat. Yesus itu tidak pernah kenal sama umat Kristen. Yesus tidak pernah memberikan pengajaran kepada Kristen. Lalu Oten mengatakan salah GPT itu. Salah itu, ChatGPT itu salah itu. Oke, silakan buat umat yang tak bercelana silakan naik. Silakan naik. Buat umat yang tak bercelana silakan naik gitu. Ada? Satu lagi Bang Babaruk, sebelum Bang Babaruk. Benarkah dalam tabel talknya Martin Luther menuduh Yesus itu berbuat zina? Ya, ChatGPT, benarkah di dalam benarkah Martin Luther pernah menuduh Yesus itu pernah berzina?
Tidak ada bukti atau catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Martin Luther pernah menuduh Yesus berzinah. Martin Luther sebagai tokoh reformasi memang memiliki banyak pandangan teologis yang kontroversial, tetapi tuduhan seperti itu tidak pernah menjadi bagian dari ajarannya. Jika ada sumber tertentu yang menimbulkan pemahaman, biasanya itu lebih terkait dengan interpretasi atau konteks tertentu. Kalau kamu ada pertanyaan lain seputar sejarah atau teologi, silakan saja. Alhamdulillah di Jawa dan juga Jabodetabek ini tadi malam rapat dari menjadi distributor ke Jawa. Jadi kalau misalnya minat, nanti bisa pasarkan. Saya kasih usaha tinggi kepada jari. Nanti kamu jual bayar pada saat ada yang laku, kalau nggak ada, nggak usah bayar. Nanti laku baru bayar terus. Lumayan sedikit saya bukannya. Dan saya kirim nomornya, misalnya kita. Terima kasih ya. Pak Faruk, kita tanya Pak Faruk, kemana Yesus usia 12 tahun sampai umur 30 tahun? Siap, nggak masalah. Kalau ada pertanyaan lain atau hal lain yang ingin dibahas, aku selalu siap membantu. Tinggal kasih tahu saja kapanpun ya. ChatGPT, kemana Yesus berusia 12 tahun sampai 19 tahun? Sampai 30 tahun? Siap, tidak masalah. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi di lain waktu, jangan sungkan untuk bertanya. Semoga harimu menyenangkan dan aku siap membantu. Tanya Bang Faruk, kemana Yesus berusia 12 tahun sampai 30 tahun? Oke, ChatGPT, Yesus itu kemana dari usia 12 sampai umur 30 tahun? ChatGPT. Dalam Injil memang tidak banyak dicatat tentang kehidupan Yesus antara usia 12 hingga 30 tahun. Alkitab hanya mencatat sedikit peristiwa saat Yesus berusia 12 tahun, yaitu ketika ia berada di Bait Allah. Setelah itu ada jeda waktu yang cukup lama sebelum ia memulai pelayanan publiknya pada usia sekitar 30 tahun. Jadi bagian itu memang lebih banyak menjadi misteri dan subjek spekulasi. Konsep penyaliban Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa sebenarnya ChatGPT? Keinginan iblis atau keinginan Bapa? Pertanyaan ini memang sering dibahas dalam teologi Kristen. Secara umum, ajaran Kristen mengajarkan bahwa penyaliban Yesus merupakan bagian dari rencana Allah Bapa untuk penebusan dosa umat manusia. Dalam pandangan ini, penyaliban adalah wujud dari kasih Allah dan bagian dari rencana keselamatan. Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa kuasa jahat termasuk iblis turut berperan dalam penyaliban sebagai bentuk penentangan terhadap kehendak Allah. Jadi dalam teologi, keduanya saling berkaitan dalam konteks yang lebih besar. Oh, berarti ada keterkaitan antara keinginan iblis dan keinginan Bapa perihal penyaliban Yesus. Iya, benar. Dalam teologi Kristen, dan yang jahat dari iblis, semuanya tetap berada dalam kendali dan rencana Allah yang lebih besar.
Jadi penyaliban Yesus dipandang sebagai bagian dari rencana ilahi untuk menebus dosa, di mana kekuatan jahat justru berkontribusi pada penggenapan rencana tersebut. Jadi ada keterkaitan yang kompleks di antara keduanya. Di antara Bapak dengan iblis itu bekerja sama ya. Dalam pandangan teologi Kristen, memang ada konsep bahwa kuasa jahat dan rencana ilahi bisa saling berinteraksi, di mana kejahatan atau niat buruk pada akhirnya malah turut menggenapi rencana Allah. Jadi, meskipun iblis atau kekuatan jahat berusaha untuk melawan, pada akhirnya hal itu tetap berada dalam kendali Allah dan berkontribusi pada tujuan ilahi yang lebih besar. Ini memang salah satu aspek yang cukup mendalam dalam teologi. Waduh, jadi Bapak dengan iblis bekerja sama kata GPT. Mantap ini. Iya, jangankan kita ya, ChatGPT pun pusing kepalanya, muter-muter kalau bertanya tentang Kristen ya kan. Muter-muter dia. Satu lagi Bang Faruk. Benarkah King James Version penulis Bible itu seorang yang homoseksual? Gak mau dia, kalau itu gak mau dia menjawab Bang Dato. Kalau tidak tertulis di dalam Bible, dia gak mau menjawabnya. Dia akan memberikan jawaban yang ambigu. Sama hal tadi kan kita tanya tentang apa Martin Luther tadi, ambigu jawaban yang dikasih. Ini ada pasien nih Bang Dato. Iya pasien. Selamat siang. Lambena. Selamat siang Lambena. Lambena, selamat siang. Oh iya ya, selamat siang saudaraku Dato. Minta maaf, saya dari kamar mandi. Kristen ya? Ya, saya Kristen saudara. Dia bilang dari mana? Dari kandang babi Lambena. Nah, kita bahas kamu dari tema mana? aja Dari ya. kandang babi. Kita bahas tema aja. Enggak, dari mana kamu bilang? Saya dari Kristen. Dalam 1 Petrus pasal 4, muridnya Tuhan Yesus menyatakan hanyalah orang Kristen, yaitu mereka mempunyai iman di dalam Kristus. 1 Petrus Pasal 4. diberkati kekseni. 1 Petrus karya kita baca Pasal 4 ayatnya yang ke-16. 4 ayat 16. Tadi dia menyebutkan Kristen ya, kita buka ya. Apakah ada kata-kata Kristen di situ? Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Apa ini? Kita udah tahu ya, hanya orang Kristen aja yang memiliki Kristus. Gimana? Apalagi kita udah tahu ya, hanya orang Kristen aja yang memiliki iman di dalam Kristus. Untuk apa kalian punya Bibel ya? Ketika ku baca Bibelmu, tapi jangan kau berbeda dari konteks Bibelmu. Konteksnya nggak berbicara tentang itu, Lambena. Di sini tertulisnya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Gak ada di sini dikatakan hanya orang Kristen lah yang memiliki Kristus. Gak ada. Iman di dalam Kristus. Jangan kau baca mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab. Ini loh, apanya loh, angan-angannya ini loh. Apa yang kau bilang?
Ini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tak ada di sini dikatakan hanya dalam orang Kristen, tidak ada. Kamu. Ya, aku bertanya kepada kamu, hanyalah orang Kristen yang memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Kamu tunjukkan dalam Al-Quran kamu, di mana kalian memuji Allah ya? Di mana di sini konteksnya dikatakan hanya dengan orang nama Kristen yang Kristus? memuliakan Ada Allah? enggak? Di mana? Ada enggak? Di mana Coba di kamu sini tunjukkan konteksnya ayat dikatakan Al-Quran. hanya orang Kristen yang memuliakan Allah? Di mana ayatnya? Itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Di sini dikatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia ini perintah, hendaklah ia memuliakan Allah. Tidak ada pernyataan di sini dikatakan hanya orang Kristen lah yang memuliakan Allah. Makanya jangan gila kau. Konteksnya apa, penafsiran kau apa, yang enggak aja kau. Ya kamu nggak bisa tahu itu Bible kita ya, beda kitabnya. Loh, kok beda kitab? Yaudah di Bible kau tertulisnya apa? Dalam 1 Petrus 4 nomor 6 di Biblemu apa? Saudara, jikalau sama coba saudara kasih ayat yang kayak tadi di dalam Al-Qurannya saudara, ada nggak? Ayat yang kayak mana kamu mau? Ya ayat yang tadi saya kasih seperti yang tadi kita memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Coba saudara. Gak kayak gitu tertulisnya. Nah, itu. Gak ada tertulis di situ, gak kayak gitu. Gitu loh. Di sini dengar dulu Dinda, di dalam Al-Quran Allah tak pernah mengatakan orang-orang beriman itu menderita. Tapi dalam 1 Petrus nomor 4, 1 Petrus 4 nomor 16, Kristen dikatakan menderita. Ya beda. Masa kau minta nasib kau yang menderita sebagai Kristen harus bisa makan. Umat Islam atau orang beriman juga harus menderita dikatakan Tuhan kami. Enggak lah itu. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran di mana dikatakan orang-orang beriman itu menderita. Tidak ada. Orang-orang beriman itu akan mendapatkan kenikmatan yang kekal, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau di sini kan dikatakan Kristen menderita. Itu kan kamu berkata nggak ada ya dalam Al-Quran kamu ya, berarti udah benar ya. Hanya di iyalah, kami nggak menderita, cukup kalian yang menderita. Cukup. Biblemu saja mengatakan kalian Kristen itu menderita. Masa mau kau paksakan juga Tuhan kami mengatakan kami umat Islam menderita? Pikirlah kau. Nah itu nggak ada tuh, nggak ada hanya orang Kristen tuh. Gimana? Nggak ada di Al-Quran kalian, hanya di Alkitab orang Kristen saja tuh. Iya, cuman kalian lah umat Kristen dikatakan umat yang menderita, cuman kalian. Kalau kau bangga menderita udah urusan kau itu kalau kau bangga. Ya, aku paham. Sending orang ini ya. Dibilang menderita bangga dia tuh. Jadi kalau kita tidak percaya Kristus akan diselamatkan. Apa? Ya hanyalah orang Kristen yang hanyalah orang Kristen yang di dalam Kristus. Jikalau kita nggak ada dalam Kristus, kehidupan kita di dalam Kristus kita nggak bisa. Itu mimpi dan angan-anganmu. Mimpi dan angan-anganmu. Ini ku kasih kau data Matius 7 nih. Biar kau tahu kau diusir sama Yesus kau nih. Matius 7. Nih, kasih kau datanya nih. Oh, main data-data. Oke, saudara sabar sambil kita. Nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menjauhlah daripadaku, kamu sekali membuat kejahatan. Sekarang saya tanya, sosok yang diusir oleh Yesus, disangkal oleh Yesus, ya, yang manggil dia Tuhan atau yang tidak memanggil dia Tuhan? Ya, penjelasannya. Saya Kristennya. Yang saya tanyakan sosok yang diusir oleh Yesus yang memanggil dia Tuhan atau tidak? Pentakosta. Banyak sekali orang Kristen punya gereja beda-beda ya, tapi satu keyakinan dalam Kristus.
Gila ini. Ini orang gila ini. Ya, ayat ini pun menunjukkan saja ya. Dan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus. KKB nih kayaknya, KKB. KKB. Aku kira saya KKB kan? Oke, saudara, saya akan kasih tahu kepada saudara. Saudara ini keturunan Abraham atau bukan? Ya, aku lanjut sedikit Bang Farouk ya. Nah, kamu bilang 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 4 ya, nomor 16 ya. Nah, 1 Petrus 4 nomor 16 itu kan, itu perkataan si Petrus menurutmu kan. Tetapi yang menuliskan itu bukan Petrus. Di sini dikatakan bahwasannya itu penulisannya itu 60 sampai 63 Masehi. Surat ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Petrus. Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silas atau Yun Silvanus. Ya. Udah dia seorang rasul. Tulis Alkitab, saudara ada di situ untuk sebentar. Ini ada catatannya loh. Ya, catatan kadang-kadang. Ini yang menulis itu Silas. Yang menulis Silas sebentar, biar dibaca ini kitabmu. Sebagai juru tulisnya, si Petrus kan ini memang menuliskan kitab Petrus, tetapi di sini yang menuliskan Silas. Yang benar yang mana? Kok nggak nama Silas yang mencatat nama kitab Petrus ini? Memang Alkitab kita. Enggak, ini kan yang nulis Silas. Kenapa nggak Silas dibuat namanya? Kok Petrus? Ya, itu tentang kesaksian Petrusnya. Kan ini berdasarkan tertawa, aku bilang ini kan berdasarkan penulisan. Sebentar biar aku buka nih ya datanya. Sebentar. Bangsal. Buka kisah para rasul 4 nomor 13. Situ kan Petrus itu orang yang buta huruf. Enggak, iya Bang, ini tengok nih ya. Latar belakang nih ya. Penulis Petrus, tema mendengar bagi Kristus, tanggal penulis 60 sampai 63 Masehi. Latar belakang, surat ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang tengok nih, dengar nih, Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan siapa? Dengan bantuan, kameranya kabur sekali saudara. Sebentar. Bantuan siapa ini? Bantuan Silas. Berarti seharusnya di sini nama Petrus atau Silas nih? Ya, kamu belajar terlalu panjang sekali ya. Kamu saja nggak mengenal Kristus, gimana kamu mau diselamatkan? Enggak, kan menurut penulisan ketika nama ini, judul ini ataupun surat ini disebut Petrus, berarti yang menulis Petrus bukan? Ya, itu perkataan dan kesaksian tentang Kristus. Nah, tetapi di sini yang menuliskan Silas, berarti kenapa nggak dibuat namanya si Silas? Itu perjalanan Rasul Petrus. Bukan, Ya, aku berbicara yang menulis. Aku berbicara gini. Dalam imanmu, kita perjanjian baru berdasarkan daripada nama yang menuliskan, betul? Bro? Ya, lanjut Bang. Aku mendengarkan. Dalam perjanjian baru, kitabmu berdasarkan perjanjian baru itu ditulis oleh nama orang tersebut, betul atau tidak itu? Ya, betul. Kalau Abang ada. Nah, ketika surat Petrus ini ditulis oleh Silas, kenapa nggak dibuat nama Silas? Ya, sesuai apa yang mereka tulisnya. Hah? Ya, Sila udah menulis tentang Alkitab, berarti betul ya Sila yang menulis ini ya. Iya, pertanyaannya kan dia yang nulis surat Petrus ini. Kenapa nggak nama dia yang dituliskan di sini? Itu kesaksian tentang Petrus. Gimana ya Bang ya? Rasul Petrus bersaksi tentang Kristus. Hah? Contoh. Rasul Petrus bersaksi tentang Kristus. Oke, kita lanjut aja ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Yang menuliskan Silas sebagai juru tulis, mana dia? Kemahiran Silas dalam bahasa Yunani, ingat ya, Silas dalam bahasa Yunani, dan gaya menulis tercermin di dalam surat ini, sedangkan bahasa Petrus
yang kurang halus tampak dalam surat 2 Petrus. Nada dan isi surat ini cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Simon. Dalam terjemahan atau dalam tafsiran dari Yerusalem dikatakan ini. Nah, surat-surat Katolik pengantar. Apa kamu seorang Katolik? Saya Kristen, banyak sekali gereja-gereja yang dipakai. Iya, kamu Kristen apa? Kamu Kristen apa? Kamu Kristen apa? Kamu Kristen apa? Coba sebentar. Saya Kristen. Ya, Kristen apa? Tidak ada, cuma Kristen. Dalam kita menulis Kristen. Iya, kalau dalam Yerusalem ini dikatakan di dalam perjanjian baru ini tercantum 7 surat yang bukan karangan Rasul Paulus. Agar segera ke-7 surat ini dijadikan suatu kelompok tersendiri meskipun asal usulnya berbeda sekali. Ada sepucuk surat ini, sepucuk surat yang dikatakan karangan Yakobus, lagi karangan Yudas. Karangan Yudas juga kalian pakai, tapi kalian hina-hina Yudas. Dan pucuk surat karangan Petrus dan 3 karangan Yohanes. Judulnya, pakai judul nih, Katolik. Ini ya, judulnya Katolik. Kiranya berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan surat itu tidak tertuju kepada jemaat atau orang tertentu, melainkan kepada orang-orang Kristen pada umumnya, yaitu apa? Ya, Katolik. Berarti kau Katolik bukan? Bukan, ada nama Kristen di situ. Saya Kristen. Enggak, aku tanya, kau Katolik bukan? Saya Kristen. Iya, aku tanya, kau Katolik bukan? Bukan, saya Kristen. Oh, berarti kau bukan Katolik. Berarti ayat ini nggak cocok samamu. Ini bukan untukmu nih, untuk orang Katolik ini. Kamu, sebab aku tidak mempertuhankan Paulus, saudara. Enggak, di sini nggak berbicara tentang Paulus. Ditanya di sini tertuju kepada orang Katolik. Pertanyaannya, kalau kau orang Katolik, mungkin kau bisa menggunakan ini. Kau Kristen atau Katolik? Kau Katolik atau bukan? Saya Kristen. Oke, berarti bukan kau yang tertuju nih. Dah, cari yang lain, skip. Saya Kristen, banyak sekali ya. Ini bukan untukmu, Kenlap. Memang ada KKB Katolik, inilah. Pentakosta. Jangan gitulah KKB. Sabar. Cari yang lain, Makanya kamu tuh harus belajar, adik. Gimana Kang Datuk? Silakan. Oke, aku kasih kamu ayat ini, kamu bisa jelaskan. Pak Datuk, silakan Pak Datuk. Kabar ya, aku buka ayatnya dulu ya, biar kita belajar ya. Mana? Ya, kita kasih sama Pak Datuk teman-temannya. Silakan Pak Datuk, kita menghargai Pak Datuk. Yohanes 5 ya. Ayo Yohanes 5 berapa lagi? Silakan. Kau bawa semuanya. Buka ayatnya baru nanti. Kau cakar-cakar sendiri kitabmu. Betul kata Bang Paru itu. Kalian itu bukan sedang berdebat dengan kami. Ya. Berapa? Sabar, lihat data dulu ya. Dari panggil bapak dia nih kayaknya. Oke, saudara. Yohanes berapa saudara? 6. Yohanes 5 ayat yang ke-46. Oke, Yohanes 5 ayat 46. 46. Iya. Silakan baca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku.
Ya, saudara, jelaskan. Maksudnya maksudnya gimana aku jelaskan? Oh, kau mau belajar sama aku? Oke, kita kasih pengajaran sama dia. Oke. Ya, aku bertanya. Nah, kita aja, ambil kan? dari mudanya itu seperti di ini ya. 4 dulu, Cuk. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, ingat ya, yang Esa berarti tidak dua, tidak saudara, tiga. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, berarti Yesus nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ingat, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang akan kukatakan, kata Yesus. Berarti ketika Musa menyampaikan Tuhan itu adalah Esa, Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Esa, adik-adik Oten menyatakan Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu adalah satu ya. Oke, Bapak Tuhan tidak? Bapak itu pengenapan hukum Taurat. Jawab aja, Bapak Tuhan Jadi tidak. kita tidak melupakan orang-orang yang. Jawab aja, Bapak Tuhan tidak. Bapak, ya Tuhan Allah itu adalah Tuhan ya. Iya, Tuhan Allah itu Tuhan tidak. Ya, dia adalah Tuhan ya. Oke, Roh Tuhan tidak. Roh adalah abang sendiri. Jawab aja, Roh Tuhan tidak. Kalau Roh Allah berarti Tuhan. Kalau Roh, iya jawab aja, Roh itu Tuhan tidak. Mengerti kata Roh Allah dan Roh manusia itu ada dua. Jangan kau samakan Roh Allah dengan Roh manusia. Anak Tuhan tidak, anak Tuhan tidak. Anak Tuhan tidak, anak Tuhan tidak. Dia adalah Tuhan. Oke, berarti anak Tuhan. Bapak Tuhan tidak. Bapak adalah mewakili pengenapan hukum Taurat sampai di Nabi Yohanes. Astaga. Kan kata Yesus di sini, ini kan dalilmu loh. Ketika apa yang dikatakan oleh Musa, kalian tuh harus mengikuti dia daripada Yesus, karena dia nanti memberi kesaksian, dia nanti memberi dakwah kita katanya. mengikuti Musa, bukan dalam Keluaran 20. Sebentar, katanya gini, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, jangan kamu menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Jadi ketika nanti di akhirat kalian, ketika nanti kalian udah mau masuk ke surga, yang bisa memberi kalian itu masuk surga atau tidak, Musa ternyata di sini. Karena Musa nanti yang memberikan dakwah di surga kalian, di surga atau Dia neraka. menulis tentang Tuhan kita. Enggak, di sini kata Yesus tulisan merah. Baca ulang lagi saudara, biar saudara mengerti dia punya. Ya silakan coba baca ulang. Ya, baca saudara. Iya. 45-nya baca dulu 45. Silakan. Siapa yang bisa menyampaikan dakwah kalian terhadap kepada Bapa? Yesus mampu enggak? Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku ini merujuk kepada siapa? Aku ini merujuk enggak sebentar. Aku ini merujuk kepada siapa? Apa ini aku menuju kepada siapa? Iya, katanya gini kan Pak Lima, jangan kamu menyangka bahwa aku ini merujuk kepada siapa? Aku itu menuju kepada Tuhan Yesus itu. Oke, Yesus. Lanjut. Bahwa Yesus akan mendakwakan kamu. Terus? Ya, lanjut. Ya, baca biar aku jelaskan samamu. Kan kau mau belajar kan? Bapak kamu di hadapan Bapa.
Jangan kamu menyangka bahwa Tuhan Yesus akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Siapa yang menyampaikan nanti kepada Bapa? Yesus atau Musa? Kau dengar dulu, Musa itu zaman sekarang dan zaman dulu tuh penuh nubuat tentang kedatangan Kristus. Sama, kalau kayak gitu kau berbicara sekarang, Yesus pun gak ada sekarang. Ini kan berbicara tentang kitab kan. Adanya Yesus. Dengar, ini kan berbicara Yesus kepada murid-muridnya. Di zaman Yesus pun Musa udah gak ada. Tetapi Yesus mengatakan Musa nanti yang akan mendakwakan kamu kepada Bapa. Aneh anak ini diskusinya. Dia bilang, oke, kita bukan Bang, aku tanya kamu Bang, kau keturunan Abraham atau bukan Bang? Keturunan Abraham atau bukan? Ya. Keturunan Abraham. Ya, ini mau masuk kayak Bapak ini. Tahu keturunan Abraham atau bukan? Iya, keturunan Abraham. Oke, sabar, saya buka ayatnya ya. Ini dulu. Nanti itu. Nanti sabar. Nanti kita ke sana. Kita berbicara dalam ayat kitab ini ada menulis, saudara. Kita berbicara di sini dulu, adik. Ya, kalau berbicara di situ berarti ceritanya di belakang. Yaitu ini berbicara tentang Yesus loh. Yesus menyampaikan kepada muridnya. Nabi Musa menulis di atas gunung Sinai tentang dirinya. Bukan berbicara tentang Musa. Ini Yesus berbicara tentang Musa, bukan aku. Dia bersaksi di depan banyak orang. Terus yang berarti yang memberi pendakwaan nanti menyampaikan tadi Yesus atau Musa kepada Bapa, kepada Tuhan. Apa itu, saudara? Yang menentukan murid-murid Yesus nanti mereka itu diterima atau tidak kepada Tuhan, yang memberikan nanti itu yang mendakwakan itu Musa atau Yesus kepada Bapa. Yang mendakwa ya Musa lah, sebab kita mengikuti Bapa ya dalam Keluaran 20. Berarti Yesus ada nggak gunanya ketika dia masuk surga nanti? Ya, sabar potato. Sumber kehidupan yang kekal. Enggak, kita nggak berbicara sumber. Kita astagfirullah, kita nggak berbicara sumber air sedekat terlambat ambil air di sungai. Bukan itu, kakak. Kita berbicara tentang di sini adalah dakwa antara Musa dan Yesus kepada Bapa. Siapa yang berhak otoritas? Dakwa diartikan sebagai apa, saudara? Dakwa itu bisa diartikan adalah menyampaikan nanti kayak siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak dia masuk neraka, istilahnya kayak gitu. Dia menyampaikan. Saudara mengerti. Oke, kita buka di sini dakwa. Di ayat sini saja, saudara, jangan buka-buka dulu. Sebentar. Kau tuh memang pantas kau masih Kristen kau rupanya. Nah, saudara, jangan kau lari-lari. Tadi aku berbicara tentang Bapak, kau bilang di ayat ini saja. Jadi jangan kemana-mana, di ayat ini saja, saudara. Bentar ya adik-adik ya. Di sini dakwa adalah kategorio menuduh, menuntut. Nah, mendakwa, menuntut atau menginginkan. Berarti yang menuntut supaya engkau nanti masuk ke dalam surga atau tidak itu adalah Musa, bukan Yesus. Ceder. Matikon. Nah itu perintah Bapak. Berarti Keluaran 20. Kalau memang Musa yang menuntut untuk kalian masuk ke dalam surga nanti, kenapa nggak Musa kalian Tuhan kan? Ya sebabnya orang-orang yang pemikirannya rendah-rendah aja gitu. Jika Musa nggak kena Musa nggak kena salib, Musa nggak kena tumbal. Sih bang, aduh. Tidak apa-apa, saudara, aman. Oke, saudara, kita masuk ayat yang tadi, saudara. Iya, silakan. Ya. Pertanyaannya, siapa yang memberi kesaksian di situ? Yang memberi dakwanya, yang menuntut atau yang menyatakan kepada Bapa, otoritasnya Musa atau Yesus? Di sini lihat, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentulah kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang ya. Terus? Betul toh?
Dia dan Bapa Iya. adalah satu, tidak bisa terpisahkan. Oh, berarti ketika kamu tidak percaya kepada Yesus, berarti kau tidak percaya juga kepada Musa. Berarti Musa Tuhan juga. Memang manusia ini. Kau mau diselamatkan oleh Musa kah? Kau mau diselamatkan oleh Tuhan? Baca nomor 45-nya, kan di situ kata Nabi Musa, Musa kata Yesus. menjelaskan, itulah perintah Tuhan Allah. Buset anak ini memang. Tuhan Yesus mengatakan, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ayat ini bergantungan di dalam sesuai perkataan saya ya saudara. Dia menulis tentang aku. Coba buka di apa? Di 1 Sabar Yohanes 3. saudara, sabar di satu ayat Iya, ini, sebentar. Sabar, Kamu belum bilang selesai, tadi saudara. berbicara tentang dia di dalam aku, dia Bapa dalam aku, dia dalam aku. Nah, ketika di 1 Yohanes 4 nomor 13, manusia lainnya diberikan oleh Tuhan roh dan dia berada diam dalam manusia itu, apakah manusia itu adalah Tuhan? Roh dunia dan roh rohani itu berbeda. Memang KKB kok memang. Lanjut Bang Dato. Di sini sebentar lagi aku jelaskan tentang asar. roh. Tadi aku udah berkata ya. Jangan kau samakan. Siapa dia tuh? Potato nih. Potato Islam Oke, Kristen, silakan Bang. Kristen. Selamat Oke. siang, Bos, ya. Oke, ini nggak bisa on cam ya. Punya dua pilihan. Kita kaji tema atau kamu bertanya setelah itu turun. Ya aku bertanya aja ya. Tadi udah dijelaskan tadi sama Bang Faru. Kalau di Islam nggak ada Kristus gitu. Tadi dia Enggak, tema aja tema, enggak apa-apa. Ya sudah, aku udah percaya sama perkataan-perkataan. Tunggu gantian dulu, Lampena. Gantian dulu. Ya, gimana Potato? Apa pilihannya tadi? Ya, terima kasih. Saya mau Tema aja dulu ya. Oh alah, sama-sama Kristen pun kan nggak bisa diatur, Klen. Ya. Itu saudara, saya mau turun-turun. Kayak mana kita mau ngobrol ini? Hormati saudara-saudara. Dalam toleransi. Satu ngomongnya Lambena. Si Potato dulu ngomong. Kok kan dari tadi udah ngomong. Turun dari Gak capek kau. Itulah kesopanan orang Kristen. Kalau saudara mau tahu. Terima kasih. Kesopanan kau bilang si Potato ngomong, kau potong. Terima kasih saudara. Coba Potato, kau dulu, ingatkan diri dulu. Tadi saudara sudah menjawab. Terima kasih banyak. Potato, sampaikan sama dia supaya diam dulu. Mungkin kalau kau yang ngomong didengarkannya. Iya, aku mau mandi saudara. Aku mau turun room saja saudara. Nanti aku naik lagi. Loh, kalau mau mati ya mati lah. Kau ngapain kau bilang-bilang kami? Ya, itulah kesopanan orang Kristen ya. Kalau mau mati ya saudara mati. Faru. Ingat-ingat. Aku mau mati katanya. Ya, silakan Potato. Ya. Tema. Pilih mana? Kaji tema atau bertanya setelah itu turun? Itu Yesus nggak kenal loten. Gimana tuh? Iya. Coba berikan satu data dalam Bible di mana Yesus pernah menyebut iman Kristen, menyebut angan-angan Kristen. Ya dia ngomong dengan pengikutnya aja itu udah ngomong dengan Kristen, udah mengenal Kristen. Enggak, saya tanya itu. Yang saya tanya, adakah dalam Bible lisan Yesus pernah menyebutkan Kristen? Ya kalau Kristen dalam artian organisasi belum ada, tapi kalau dalam artian pengikutnya ya dia ngomong dengan 5.000 orang tidak ada. Pengikutnya ya. Oke. Apakah murid-murid Yesus itu adalah pengikut? Apakah murid-murid Yesus itu adalah pengikut Yesus? Ya dong pengikut Yesus dong. Ya namanya juga Oke. murid yang ngikut guru dong. Oke. Pernahkah Yesus menyebut salah satu dari murid-muridnya dengan sebutan Kristen? Ya dia mengakui muridnya sebagai pengikutnya dong kan. Kristen artinya. Nah, yang saya tanyakan Kristen. Kan kita udah fix nih ya. Ya, murid-murid Yesus sudah pasti pengikut Yesus. Ketika murid-murid Yesus itu adalah pengikut Yesus, pernahkah murid-murid itu mengklaim dirinya adalah Kristen, murid-muridnya Yesus, atau Yesus menyebut murid-muridnya itu dengan sebutan Kristen? Iya tentu pengikut ya tentu mengaku sebagai pengikut, gimana sih? Iya Kristen saya bilang. Pernahkah Yesus berkata pengikut-pengikutku adalah Kristen? Di mana Yesus berkata begitu? Pengikut-pengikut ya adalah pengikut begini bro. Kalau Kristen itu artinya. Yang saya tanyakan, adakah data dalam Bible di mana Yesus mengatakan pengikut-pengikutku adalah Kristen? Kalau secara organisasi nggak pernah. Berarti fix ya, secara organisasi Kristen, Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen.
Iya, karena Yesus nggak datang bawa organisasi, bro. Gimana? Gimana sih kok ketawa? Ya, Yesus, Iya, nggak bawa Yesus tidak organisasi. datang bawa organisasi. Yesus tidak datang bawa organisasi Kristen. Yesus, saya sepakat itu. Yesus datang tidak membawa organisasi Kristen. Itu sama halnya Yesus tidak kenal. Iya. Selesai. Iya, Yesus nggak bawa organisasi. Tapi kalau kamu mengatakan, oh Kristen yang ini merujuk kepada pengikut, oke. Ya dia mengenal pengikutnya, gimana sih? Ya udah selesai. Yesus tidak kenal Kristen karena Yesus tidak pernah datang membawa Kristen atau organisasi Kristen, kan? Iya. Tuhan mana yang bawa organisasi? Tuhan kamu bawa organisasi. Jangankan Tuhan, para nabi aja nggak pernah bawa organisasi. Ya udah. Terus kamu kenapa Ya bangga sudah. dengan organisasi kamu? Islam itu kan juga organisasi. Udah selesai, apalagi Dinda yang mau dibahas, apalagi mau kita kaji. Kamu sudah akui Yesus tidak pernah bawa organisasi Kristen. Ya berarti Yesus gak kenal Kristen, selesai diskusinya, kan sebentar. Tidak bawa organisasi, ya tentu nggak mengenal organisasi. Nah? Iya, selesainya di bagian yang mana? OT ini apa maksudnya? Iya. Yesus tidak kenal OT secara organisasi, benar. Ya kan gak kenal kan nyatanya kan? Terus apa hubungannya dengan keimanan? Loh, Kristen itu kan substansinya apa yang kamu bahas dari sini? Kan kamu sendiri sudah mengatakan Yesus tidak datang bawa organisasi Kristen. Berarti benar temaku, Yesus tidak kenal Kristen. Iya. Apalagi? Iya, makanya saya bilang. Ya udah selesai. Apa bahas organisasi di sini? Udah selesai, apalagi mau kita kaji? Kamu sudah Kecuali akui kalau Yesus tidak kenal organisasi Kristen. Udah selesai, apalagi mau didiskusikan samamu? Iya, iya, kecuali kalau Yesus itu ketua partai, oke, berorganisasi, gimana sih? Ini kamu mau bahas apa, ormas? Kan dalam pandanganmu, Kristen itu kan organisasi. Makanya saya bilang kan? kamu dangkal sekali, bro. Loh, kok aku yang dangkal sih? Ngapain Yesus kamu artikan sebagai ketua ormas? Lucu sekali kamu. Siapa yang bilang Yesus ketua ormas? Iya, kenapa kamu mengartikan OTN ini hanya sebagai organisasi? Ya, jadi seolah-olah Kan Yesus yang itu ketua mengatakan ormas. tadi Kristen itu organisasi. Kan kau yang bilang kan? Ya kan kamu yang mengatakan, oh ini bukan pengikutnya. Rujukan kamu dari awal bukan Kristen sebagai pengikut Kristus, betul nggak? Oke, kita ulang ya, kita ulang. Simak pelan-pelan teman-teman. Simak Gak usah pelan-pelan. diulang, kamu udah dapat di sini, bro. Makanya saya bilang kalau mau berapologi minimal nggak usah dangkal gini. Ya kau yang longor deh. Sekarang saya tanya, yang bilang Kristen organisasi tadi aku apa kamu? Yang tadi kita rujuk Kristen sebagai pengikut, kamu nggak mau kan? Sekarang dua. Dia sebagai organisasi. Saya bukan tidak mau. Tadi kamu bilang, kamu katakan Kristen itu artinya, dengerin Dinda. Tadi kamu katakan Dinda, Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus, betul? Iya, bener kan? Mau memakai yang itu atau yang organisasi nih? Ya, nanti dulu ke situ. Kita ke awalnya dulu. Tadi kan kamu katakan Kristen Jangan itu ke situ sih, kan kamu yang bawa ke sini lagi, gimana sih? Kok jangan ke situ? Karena kamu, itu narasi kamu yang saya kembalikan ke kamu tadi, Dinda. Iya, kamu yang mengatakan, oh jangan ke situ. Sekarang cuma dua pilihannya. Kristen yang dikenal sebagai organisasi atau sebagai pengikut Kristus pada awalnya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Sekarang ke pengikut Kristus. Kristen yang dikenal sebagai pengikut Kristus, oke? Itu kita bedah. Oke. Pernahkah Yesus mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus? Pernahkah Yesus berkata begitu? Iya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bagaimana mungkin dia mengatakan pengikutku adalah pengikutku? Kan aneh. Yang mengatakan arti Kristen itu pengikut Kristus Ya, siapa? jangan oke, kamu udah paham gak yang saya Siapa? ngomong? Yang mengatakan arti Kristen itu Kamu udah pengikut paham Kristus nggak? siapa? Siapa yang mengatakan? Ya, kita bedah secara terminologi, filologi. Tidak. Bukan data handphone saya satu. Kok muter-muter? Yang mengatakan arti Makanya saya Kristen bilang. itu pengikut Kristus siapa? Yang mengatakan Kristen pengikut Kristus itu arti dari Kristen, gimana sih? Iya, yang mengartikan arti Kristen itu adalah pengikut Kristus siapa? Gini. Dengerin baik-baik.
konotasinya pun kamu pertanyakan ya. Jadi selama ini kita bicara kata pun harus dikaji. Konotasi. Kan kamu yang bilang tadi kan. Enggak tahu konotasi ya? Enggak, sabar dulu. Kamu tahu arti konotasi enggak? Dibaca tidak bangkit. Kamu tahu arti konotasi enggak? Dinda, kok mau ya begini Muslim, sedikit-sedikit nanti kalau kita bahas konotasi, setelah itu nanti kau tanya lagi apa itu demonisasi, apa itu kolorisasi, apa itu tomkinisasi gitu. Entah kemana-mana lari kajian ini jadinya. Iya, berarti kamu nggak tahu arti konotasi. Sekarang saya tanya, dengar Dinda. Biar gue jelasin. Sekarang saya tanya. Enggak, Sekarang saya tanya sabar dulu biar gue jelasin. Waduh, jangan nanya mulu dong. Jadi Islam gak usah takut. Arti kata Kristen itu apa? Iya, arti kata Kristen apa? Artinya pengikut Kristus. Konotasi Oke, siapa yang mengatakan? Siapa yang menjelaskan? Sabar dulu dong. Siapa yang menyampaikan arti kata Kristen pengikut Kristus? Siapa? Sabar. Aduh. Siapa yang menyampaikan arti kata itu sendiri? Kamu harus bertanya dari mana asalnya. Iya, arti kata itu siapa yang mengartikan? Arti kata Kristen itu pengikut Kristus, siapa yang mengartikan? Dengan baik-baik ya. Setiap kata itu memiliki konotasi pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kamu bertanya konotasinya dari mana? Yang mengartikan arti Kristen itu pengikut Kristus, yang mengartikan siapa? Yang mengartikan siapa itu artinya gimana sih? Begini, bagaimana arti dari apa? Ya dengar baik-baik. Enggak, biar gua terangin lu gimana bro. Enggak, biar gua terangin. Handuk leher siapa? Dengar baik-baik ya, biar gua jelasin. Mau nggak dengar? Itu ibarat kamu bertanya, siapa yang mengartikan arti satu itu satu? Ya ibarat begitu, bodohnya kamu. Bagaimana mungkin kamu bertanya arti dari berarti kata? Bukan Yesus ya? Bukan Yesus yang mengartikan arti Kristen itu mengikut Kristus, bukan Yesus kan? Enggak, kamu udah tahu nggak arti konotasi sekarang? Ya, bukan Yesus kan yang mengartikan kan? Enggak, kamu nggak tahu, makanya biar gue jelasin. Iya, udah selesai. Kenapa? Ternyata yang mengartikan arti Kristen itu adalah pengikut Kristus itu bukan Yesus, melainkan angan-angan dan hayalan teman-teman Kristen. Wah, hayalan. Selesai kan? Bro, ibarat lu nanya, sabar. Biar gue jelasin logika lo gini. Gak usah lagi kau jelasin logika, kau terpojokkan Dinda, udah selesai. Enggak, kok terpojok sih? Udah Ibarat selesai, kamu nanya jangan ngemis lagi lah, jangan ngemis lagi lah, dari udah mana? selesai. Tolong lah, jangan ngemis lagi ya, jangan ngemis lagi ya. Aku gak akan kasihan meskipun kau ngemis ya. Kok selesai? Udah selesai. Fix, Yesus tidak kenal Kristen. Gak usah nangis bro, gak usah nangis. Loh, Gak usah tahu nangis. yang ngemis kok. Santai dong. Aku nangis. Gak usah nangis. Udah. Biar gue jelasin. Udah sih. Terimalah kenyataan. Terima kenyataan kalau Yesus tidak kenal Kristen. Terima kenyataan. Itu kenyataan pahit yang harus kalian terima. Ya, dari diskusi kita tadi, ya, emang udah ketahuan tolong. Sampaikan tentang Kristen itu hanya halusinasi dan angan-anganmu saja. Jangan di-mute dong. Enggak, bukan di-mute lagi, diludahi. Twit, diludahi kan? Bukan di-mute lagi. Diludahin. Enak kali meludahin otennya. Twit. Bukan di-mute lagi, diludahin. Udah selesai. Ya, assalamualaikum, Sadio. Waalaikumsalam. Itu terbiasa sampai tiga muka itu tuh saya Bang Faruk. Saking mantapnya. Selesai. Jadi kalau kalian sudah akui gitu loh, ternyata Kristen itu adalah organisasi, di mana organisasi itu tidak dibawa oleh Yesus. Udah selesai diskusinya. Ngapain lagi kau jelaskan angan-anganmu? Udah silakan. Kalau kau mau berangan-angan, arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus, udah itu urusanmu. Mana bisa kau batasi angan-anganmu? Mana bisa kau batasi hayalanmu? Gak perlu lagi kau jelaskan kepadaku seolah-olah
iyalanmu, angan-anganmu itu adalah nyata, nggak perlu lagi. Udah selesai, makanya aku bilang sudah selesai. Kau sudah akui bukan Yesus yang membawa organisasi Kristen, udah selesai. Karena bukan Yesus yang membawa organisasi Kristen, berarti Yesus tidak kenal Kristen, selesai. Ngapain dipanjangkan lagi? Oke, Mr. Singh, selamat bergabung, Mr. Singh. Mr. Singh. Ya, diundang lagi. Iya, Budiman, selamat bergabung, Budiman. Budiman. Halo, Budiman. Waduh, naikkan lagi yang lain moderator. Sampai bumi kiamat pun, ya, kalian nggak akan dapat data di mana Yesus mengatakan Kristen itu pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Nggak ada datanya itu. Terima kenyataannya gitu loh. Kristen itu yang mendeklarasikan itu Paulus. KPR 11:26. Dialah yang mendeklarasikan mendeklarasikan pertama kali Kristen di Antioquia pada saat itu. Nggak ada urusannya Yesus sama Kristen. Kristen itu buatan Paulus. Jadi arti kata Kristen itu apa? Pengikut-pengikut Paulus, gitu yang benar. Oke, MY, selamat bergabung MY. 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 Halo MY. Naikkan lagi Kristennya, moderator. Duma, hidup kalau nggak bercelana untuk apa Duma? Kan bikin malu aja, hidup tapi nggak bercelana. Kalian pajang lagi dia nggak bercelana. Hidup iya tapi nggak bercelana. Oke, Daniel, selamat bergabung Daniel. Daniel. Halo Daniel. Daniel. Halo. Nanti kita angkat temanya ya. Apakah Yesus hidup? Coba ada nggak teman-teman bisa mengkaji itu teman-teman Kristen? Aduh. Gak ada ya. Oke, sahabat Kris. Sahabat Kris. Melek aku ya? Iya. Oke, Kristen ya Kris? Iya. Oke. Itu si Duma kan saudara Moses sama Kristen mengatakan Yesus itu hidup. Apakah Yesus itu memang benar-benar hidup? Iya. Oke, segala sesuatu yang ada dalam diri Yesus apakah benar-benar hidup? Iya. Maaf ya, maaf sebelumnya. Kalau nonotnya gimana? Hidup nggak? Itu pribadi, itu privasi orang, Bang. Nggak bisa kita menebak dan menanyakan itu. Bisa itu gitu, privasi orang. Kalau saya bertanya sekarang kan, berarti kalau fix saya ya. bertanya gini. Berarti fix ya. Gantian, tidak Bang. seluruh dalam diri dia itu hidup ya. Nggak seluruhnya hidup ya. Enggak. Nono Muhammad itu sekarang gimana? Hidup atau mati? Nono Muhammad itu sekarang atau mati? Kok jadi menghujat? Kan aku tanya apakah Yesus itu benar-benar hidup? Iya. Apakah segala sesuatu yang ada dalam diri dia itu hidup? Iya. Begitu ku tanya itu kau bilang privasi. Kalau memang itu privasi, kenapa kau berani mengatakan iya ketika ku tanya apakah segala sesuatu dalam dirinya hidup? Kenapa kau iya kan? Kan dia mengiyakan kan teman-teman kan? Ku pertegas lagi, apakah segala
sesuatu yang ada dalam diri dia hidup? Iya. Itu kan bagian segala sesuatu dalam diri dia. Begitu kau tanyakan itu, malah kau bilang itu privasi. Jika itu privasi, kenapa kau jawab iya ketika kau tanya apakah segala sesuatu dalam dirinya hidup? Berarti kan gak seluruh dalam diri dia itu hidup kan? Ada yang mati kan? Iya kan? Ada yang mati kan? Apanya? Itunya. Oke, Teguh, selamat bergabung Teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Teguh? Bang, tadi pencet layar terpencet Bang. Turunin aja ya. Kena aku nih. Ditangguhkan nih, pemberian hadiah ditangguhkan nih. Perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan kami. Pemberian hadiah ditangguhkan adalah ini alasan konten. Sampai kapan ini ya? Iya, kena PL ini. Kita rungkak dulu stadion ya. Biasa betul. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Aku serahkan kembali room ini dengan host. Silakan host. Iya, sama-sama Bang. Baptisan itu apa? Yuda, saya tanya dulu. Silakan Bang Host. Ya, jadi kalau mengenai perjumpaan langsung dengan Tuhan, sebenarnya di Alkitab juga banyak sekali. Bahkan si Saulus sendiri itu kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin dia bertobat. Nah itu, jadi di situ yang harus kita pahami bahwa bisa saja kita mengalami pribadi atau pertemuan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu bisa, karena memang dasar Alkitabnya banyak. Jadi jangan ragu, tetapi tidak salah juga ketika kita yang belum pernah kenal kan kita uji. Ini benar Tuhan Yesus kah atau makhluk lain? Kan begitu. Kalau tentang perjumpaan itu. Jadi ya kalau sudah berjumpa lalu jadi percaya kepada Yesus, ya pasti berjumpa dengan Yesus gitu kan. Di situ. Jadi itu mungkin Bang Philips. Kalau untuk perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bukan hal yang rahasia lagi, tapi dari zaman Kisah Para Rasul pun sudah ada tokoh, ya kan, yang namanya Saulus, lalu karena berjumpa dengan Tuhan dan dia diubahkan menjadi pengikut Yesus, namanya diubah menjadi Paulus. Bahkan dia lebih gigih, gitu kan, dalam memberitakan Injil itu sampai kepada di luar bangsa Yahudi dia beritakan. Begitu. Jadi itu Alkitabiah. Begitu Pak Melki. Silakan yang lain. Iya. Oke, baik. Iya. Ya, makasih Salam buat Kak Deborah, salam. Shalom. Ya. Bang Andre. Aduh. Kita pikir dua diskusi. Aduh. Mana? Apa kabar semua kita di sini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabar baik. Mulai. Iya. Salah kasih naik orang ini. Kukira Kak Deborah. Oh, enaknya mau diskusi. Aduh, ada JO yang kurang baik biar kita obati di sini. Siapa? Hah? Siapa? Belum ada. Apakah ada JO biar diobati? JO itu kan saudara kita juga ya. Obat habis. Iya. Biar kita obati dulu, biar jangan bidat dah. Kamu omong JO itu maka senantang kamu ya.
Apakah Ceo tidak percaya Yesus? Apakah Ceo tidak percaya Yesus? Kita semua di sini, Putra, Bang, ini Mark, Valen, Dev, segala topik, pilih, ini kita semua menggunakan satu Alkitab. Kalau JU mana kitabnya? Mana ada kitabnya JU? Oh ada aja. Mana? kita menggunakan kitabnya itu. Masih minjem kitab aja udah sombong JU mana? Mana? Ini JU ini. Kamu tidak senang sama JU? Ini baik sama orang JO ya. Pendeta Tom toh. Di sini smile Pendeta Tom. Teman-teman, aku izin turun dulu ya. Oh, ada panggilan telepon. Lanjut. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Bang Putra. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang. Amin. Ya, shalom. Salam senang ya. Oke. Ya. Bertobatlah, bertobat. Siapa yang bertobat Bang? Itu yang JO itu. Oh, belum ada Bang, sabar, coba kita pantau. Kavalen, mungkin ada koneksi kah? Ya, sebentar. Oke. Makasih kamu JO, kamu mau? Mau. JO kan? Pak Melki tolong dipanggil juga temannya, teman-teman JO kalau ada. Pile, mana kabar Pile? Hormat Bang. Oke, sehat kan? Salam, Pile. Salam kakak. Hormat. Tengoklah kan. JO tuh tapi percaya. Bundar turun kah? Oke, Bang Hos, aku izin parkun dulu, kasih makan ikan di kolam dulu Bang. Iya. Oke baik. Kayaknya kita stop dulu lah. Tuh berhenti dulu ya. Saya mau jalan pulang juga ini. Oh siap Bang. Siap Shalom semua ya. Shalom. Berkati. Shalom ya semua ya. Terima kasih ya. Yang di rumah maupun yang di bawah ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih ya buat yang di bawah. Terima kasih ya semua. Iya. Yang di atas semuanya. Buka di roomku Bang, kita bantai lu Bang ya. Boleh. Gas sudah. Gas. Masuk kakak, masuk. Oke ya buat semuanya ya, makasih ya sudah bergabung. Oke Bangku, oke Bang. Salam juga buat kita semua, Tuhan Yesus berkati. Iya, salam. Amin. Salam. Iya. Terima kasih ya buat yang di bawah sudah tap layar, sudah nyalakan love orange, sudah share. Terima kasih buat semuanya ya. Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua. Amen. Sampai jumpa di lain kesempatan, lain waktu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor dalam mengikut Tuhan. Tetap semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bukan manusia fana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdiri dan berkata kepadanya, hai Maria, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun melihat engkau ke sini? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku tidak akan menyia-nyiakan engkau. Kemarilah dan cepat buka bajumu sebelum orang lain datang. Suratnya Markus 6 nomor 14. Berkatalah Yesus, aku mempunyai seramai 100 buah orang istri, dan semuanya lemas dalam pelukanku. Ibadah kok cingkrak dari Aceh sampai Papua, logat bersatu dalam irama. Ibadah dijual, harga makin mahal. Kawan, ngaku alim tapi niat tak betul. Cuma omong tapi hatinya bengkok ke bawah. Katanya suci di rumah ibadah, tapi hatinya penuh gelisah. Ngomong halus tapi maknanya beda. Ayat suci kok digunake kayak dagangan saja. Ayat dirubah, makna ditambah, anu salah dibilang berkah. Lamun ibadah ngan saukur gaya, hati mah kosong teboga rasa. Ibadah kau jingkrak demi perpuluhan, suara keras tapi hati kosong diam. Tuhan tak butuh sandiwara, yang dia mau hati yang percaya. Ibadah kau jingkrak pura-pura saleh, makin nasabah uang bukan karena Allah. Ayat suci disalah tafsirkan, itu bukan iman, itu penipuan. Doa itu bukan tontonan, bukan tempat orang cari makan. Kalau mau damai hati, jalani hidup jujur dari hati. Beta bilang Tuhan tak butuh gaya, dia mau hati yang bersih, bukan cuma suara. Ibadah kau jingkrak demi perpuluhan, pujian. Ayat suci dijadikan mainan, padahal maknanya untuk keselamatan. Ibadah terkudu ngeluh-ngeluh, beta mau lihat hati tulus. Dari barat sampai timur suara bersatu, Tuhan satu tapi hati jangan palsu.
Zio Strada. Dari Aceh, Minang Sunda, Jawa sampai Papua. Ibadah bukan tontonan, bukan sandiwara, tapi jalan menuju cinta yang nyata. Satu Indonesia, satu irama. DJ Zeus, Extrada, in the beat. Ingat, dunia bergoyang, tapi hati tetap di jalan Sekarang banyak jalan terbuka, janji manis tapi penuh dusta. Jangan mudah tergoda dunia, pegang iman sampai akhir masa. Ada yang datang membawa kata, tapi hatinya penuh tipu daya. Kalau iman tak kuat di dada, kita bisa hilang arah dan makna. Beli genjang dalam Allah. Jangan sesat karena dunia fana. Ingat syahadat itu senjata. Pegang kuat sampai ke surga. Boom, boom. DJ Zeus, Extrada, remix dakwah. Iman kuat, hati selamat. La ilaha illallah, hanya Dia yang layak disembah. Bukan kata, bukan rupa yang tentukan kita ke surga, Tapi amal dan doa dan hati yang tetap percaya. kalau datang yang menyesatkan, jangan tinggal diam dan pasrahkan. Berpeganglah pada kebenaran, karena Allah selalu bersama kesabaran. Beli denjan Alan Allah. Jangan sesat karena bujuk dunia, selama nafas masih tersisa. Sebut namanya, itulah cahaya.
iman palsu. Bila hati dibekukan oleh iman yang palsu, simbol dunia semata. Dunia penuh sandiwara, simbol palsu dijadikan raja. Pembinasa keji tersenyum mesra, menyamar jadi cahaya surga. Suara batin berbisik lirik, mana benar mana yang salah. Salib palsu, simbol dusta, menipu jiwa yang tak waspada. Oh, iman palsu membeku jiwa, gelap menutup mata hati. Hanya yang tulus bisa melihat kebenaran sejati tak pernah mati. Guys, bergema. Langit menangis. Bila hati telah terbuka, cahaya sejati pun menyapa. Bukan simbol, bukan nama, tapi kasih yang bawa ke surga. Jangan coba sentuh, jangan coba rusak. Akidah kami jago berdiri. Mereka datang dengan senyum palsu, membawa racun dalam kata manis. Tapi kami tahu siapa diri kami, tidak akan tergoda oleh tipu daya. Keyakinan ini mengalir dalam darah, turun-temurun dari nenek moyang. Tak ada yang bisa mengoyahkan fondasi yang telah kokoh berdiri. Berdiri!
siap berperang jiwa raga. Bas menggema, hati berkobar, semangat iman takkan padam. Jangan injak akidah kami, sampai nafas terakhir kami jaga. Di setiap sudut mereka mengintai, mencoba meracuni pikiran kita dengan dalih modernisasi. Mereka ingin hapus identitas, tapi lihat kami masih berdiri. Semakin ditekan semakin kuat, seperti baja yang ditempa api. Akidah kami semakin berkilat, 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 kuat. Jangan injak akidah kami. Ini bukan permainan biasa. Jangan injak akidah kami. Kami siap berperang jiwa raga. Bas menggema, hati berkobar, semangat iman takkan padam. Jangan injak akidah kami, sampai nafas terakhir kami jaga. Mereka kira kami lemah, mereka kira kami mudah patah. Tapi lihatlah kekuatan ini, dari satu menjadi jutaan hati. Kami bersatu, kami bertahan, kita kami abadan. Kita kami abadan. Jangan injak akidah kami. Ini perang suci yang hakiki. Jaga dai. Musik haram musik haram. Napa Wan? Napa? Musik ya haram. Dengerin aja Wan. Katanya bisa panggil rezeki, cuma bawa kemenyan dan janji. Ngomong manis jual mimpi, padahal semua tipu daya diri. Katanya bisa panggil rezeki, cuma bawa kemenyan dan
Padahal ajarannya tipu-tipu, bikin umat jadi bingung selalu. Botak licin lidahnya manis, tapi hati hitam penuh rekayasa. Ngaku suci bawa kasih, tapi sesat penuh dusta. Paulus, oh Paulus, nabi palsu penyesat licin. Kau putar firman Tuhan demi ambisimu sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, kami bersatu menjaga iman, jangan sampai tertipu. Bas turun pelan, yeah. Suksrada Remix Nusantara bersuara. Dia bilang Yesus itu Tuhan, padahal Yesus cuma nabi Tuhan. Firman suci sudah jelas terang, tapi Paulus bikin jalan sesat panjang. Nias nyanyi ronde pun tahu, Islam damai tapi tegas berseru. Jangan tertipu rayuan palsu, kebenaran datang hanya dari sana.